Pukul 23.40, saya baru saja selesai memeriksa pekerjaan rumah anak kedua saya dan bersiap untuk mandi. Ponsel saya bergetar. Saya kira itu pesan dari Baskara, suami saya. Dia ada acara malam ini dan bilang mungkin akan pulang telat. Saat saya angkat ponsel, saya melihat notifikasi dari grup besar perusahaan. Pengirim pesannya adalah Lina, sekretaris pribadi Baskara Wijoyo. Berdasarkan keputusan rapat direksi, mulai hari ini akan dilakukan optimalisasi personel di Departemen Keuangan. Nama-nama berikut diminta untuk datang ke Departemen SDM besok pagi pukul 9 untuk mengurus proses pemberhentian kerja. Rina Astuti, Wawan Setiawan, Bunga Lestari, nama saya ada di urutan ketiga. Saya terpaku di sana, jari-jari saya membeku di layar. Bunga Lestari. Di Departemen Keuangan, hanya ada satu Bunga Lestari, yaitu saya. Saya telah bekerja di perusahaan ini selama 12 tahun. Sejak hari pertama Baskara memulai usahanya, saya sudah berada di sisinya. Kami memulai dari 2 meja di sebuah kontrakan hingga sekarang menjadi grup perusahaan publik dengan nilai triliunan rupiah. Saya adalah istrinya, dan juga direktur keuangan perusahaan ini. Sekarang, sekretaris pribadinya, pada pukul 23.40, di grup besar perusahaan, dengan satu pesan yang bisa dilihat semua orang, memecat saya. Saya menatap layar ponsel selama beberapa detik. Pesan itu tidak ditarik kembali. Grup itu sunyi senyap. Dari lebih dari 300 anggota grup, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Tapi saya tahu, mereka semua telah melihatnya. Saya keluar dari antarmuka grup dan membuka obrolan dengan Baskara. Mas, pesan di grup perusahaan tadi maksudnya apa? Tidak ada balasan. Saya mengirim pesan lagi. Lina memberitahu di grup bahwa besok aku harus mengurus surat berhenti. Apa kamu tahu soal ini? Masih tidak ada balasan. Saya meneleponnya. Dering ketiga, panggilan itu ditolak. Saya coba menelepon lagi, ponselnya sudah tidak aktif. Jam di ruang tamu berdentang 12 kali. Saya duduk di sofa, celemek masih terpasang di badan. Susu untuk anak kedua saya di botolnya sudah dingin. Tiba-tiba saya teringat. Hari ini adalah hari ulang tahun saya. Ulang tahun ke-38. Tidak ada yang ingat. Pagi tadi saat Baskara berangkat, dia bahkan tidak melirik saya. Anak perempuan pertama saya tinggal di asrama sekolah, anak kedua baru berumur 2 tahun. Asisten rumah tangga sudah pulang. Saya sendiri bahkan lupa, sampai baru teringat sekarang. Saya duduk di sana, pikiran saya kacau balau. Apa hak Lina mengirim pengumuman seperti itu di grup? Dia hanya seorang sekretaris. Bahkan jika ini adalah penyesuaian personel, seharusnya diumumkan secara resmi oleh Departemen SDM. Dan seharusnya Baskara yang berbicara langsung dengan saya. Saya adalah direktur keuangan, salah satu perintis perusahaan, dan istri sahnya. Diberitahu untuk berhenti kerja di grup seolah-olah saya ini petugas kebersihan, ini sungguh tidak masuk akal. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengirim pesan kepada Direktur SDM, Pak Budi. Pak Budi, pengumuman yang dikirim Lina di grup itu ada apa ya? Pak Budi cepat membalas, Bu Bunga, saya juga tidak tahu. Saya juga baru lihat pesan di grup. Ini tidak melalui saya. Hati saya mencelos. Bahkan Direktur SDM pun tidak tahu. Berarti itu adalah keputusan Lina sendiri, atau mungkin dengan persetujuan diam-diam dari Baskara. Saya mengirim pesan lagi kepada konsultan hukum perusahaan, Pak Surya. Pak Surya, tolong bantu saya periksa, prosedur apa yang diperlukan untuk menghentikan kontrak kerja saya. Pak Surya baru membalas beberapa saat kemudian. Bu, mungkin lebih baik kita bicarakan besok di kantor? Tolong beritahu saya sekarang. Beberapa menit kemudian, dia menjawab. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perusahaan, Direktur Keuangan termasuk dalam jajaran manajemen senior. Pemberhentian jabatannya memerlukan resolusi Dewan Direksi. Selain itu, Ibu dan Pak Baskara memiliki masalah harta gono gini sebagai suami istri, situasinya cukup rumit. Jadi, mengirim pengumuman di grup sudah bisa dianggap sebagai pemutusan kontrak kerja? Tentu saja tidak. Secara prosedur, itu sama sekali tidak sah. Saya mengambil tangkapan layar. Pesan di grup itu, juga percakapan saya dengan Pak Budi dan Pak Surya. Lalu saya membuka obrolan dengan Baskara dan mengirim semua tangkapan layar itu. Baskara, bahkan jika kamu mau menceraikanku, tidak perlu menghinaku seperti ini. Aku sudah bersamamu selama 12 tahun, sejak kamu tidak punya apa-apa. Ibumu sakit, aku merawatnya selama 3 tahun. Adikmu mau sekolah ke luar negeri,
aku menjual harta bawaanku untuk membantunya. Sekarang kamu sukses, punya uang, lalu menyuruh sekretarismu mengumumkan di grup agar aku enyah? Aku beri kamu waktu 1 jam. Jika dalam 1 jam kamu tidak memberiku penjelasan, tanggung sendiri akibatnya. Setelah mengirim semua itu, saya melempar ponsel ke sofa. Anak kedua saya menggeliat di boks bayinya, merengek pelan. Saya menghampirinya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut, dan dia kembali tertidur pulas. Melihat wajah mungil anak saya, air mata saya akhirnya jatuh. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk kedua anak ini. Anak perempuan pertama saya berumur 11 tahun, yang kedua baru 2 tahun. Selama ini, saya mengurus anak sambil mengelola perusahaan. Tidak pernah ada satu hari pun yang benar-benar menjadi milik saya. Dan Baskara? Dia selalu sibuk. Sibuk rapat, sibuk acara, sibuk perjalanan bisnis. Sesekali pulang, dia hanya menatap ponsel, menerima telepon, makan sebentar, lalu bergegas pergi lagi. Dulu saya pikir dia hanya terlalu sibuk bekerja. Sekarang saya sadar, dia bukan sibuk, tapi tidak ingin pulang. Nama Lina, ini bukan pertama kalinya saya dengar. Di acara tahunan perusahaan tahun lalu, dia mengenakan gaun berpotongan dada rendah, membawa gelas anggur dan bersulang dengan para pimpinan. Saat gilirannya bersulang dengan Baskara, seluruh tubuhnya seakan menempel pada suamiku. Saya berdiri di sampingnya saat itu. Baskara tersenyum dan memperkenalkan, ini istri saya, sekaligus direktur keuangan kita. Lina menatap saya, tersenyum sangat manis. Kak Bunga awet muda sekali ya. Sama sekali tidak terlihat sudah punya 2 anak. Nada dan tatapan matanya membuat saya tidak nyaman. Setelah itu saya pernah sekali menyinggungnya pada Baskara, mengatakan bahwa sekretaris ini sepertinya kurang bisa menjaga sikap, lebih baik diganti. Waktu itu dia mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kemampuan kerjanya sangat bagus. Lagi pula, dia hanya seorang sekretaris, apa perlu kamu permasalahkan? Sejak itu saya tidak pernah membahasnya lagi. Sekarang tampaknya, bukan saya yang terlalu banyak berpikir, tapi saya yang terlalu sedikit berpikir. Ponsel berdering. Itu Baskara. Saya mengangkatnya. Sebelum sempat bicara, saya mendengar suara latar yang bising. KTV. Ada suara wanita sedang bernyanyi. Bunga, kamu sudah cukup membuat keributan belum? Saya tidak bicara. Suara Baskara terdengar mabuk dan tidak sabar. Soal pemecatan itu, kamu dengar angin lalu percaya begitu saja. Itu hanya penyesuaian personel. Kinerja perusahaan belakangan ini kurang baik, perlu ada perampingan. Departemen keuangan kan cuma beberapa orang, itu hal yang wajar. Kamu direktur keuangan, berilah contoh yang baik. Memberi contoh yang baik? Saya tertawa. Baskara, kamu sendiri percaya dengan ucapanmu itu? Aku ini istrimu. Direktur keuangan. Kamu memecatku sebagai contoh? Maksudmu apa? Kamu bekerja di perusahaan, menerima gaji dari perusahaan. Kenapa kamu tidak bisa dipecat? Lalu bagaimana dengan Lina? Dia hanya seorang sekretaris, apa haknya mengirim pengumuman seperti itu di grup? Wewenangnya apa? Di seberang sana hening sejenak. Itu perintah saya. Suara Baskara menjadi dingin. Saya adalah badan hukum perusahaan. Saya adalah direktur utama. Saya memberinya wewenang untuk mengirimnya. Kenapa tidak boleh? Saya menarik napas dalam-dalam. Baik, kamu direktur utama, kamu yang berkuasa. Kalau begitu katakan padaku, setelah aku dipecat, bagaimana dengan 35% saham yang aku pegang? Posisi direktur keuangan siapa yang akan mengambil alih? Stempel keuangan, stempel perusahaan, token bank, semuanya ada padaku. Besok setelah aku serahkan, siapa yang akan menerimanya? Baskara terdiam. Saham. Itulah yang paling dia pedulikan. Dulu saat memulai usaha, keluarga saya menjual rumah dan memberikan 5 miliar rupiah sebagai modal awal. Saat perusahaan didirikan, saya memegang 35% saham, dia 51%, sisanya diberikan kepada beberapa karyawan awal. Selama bertahun-tahun, setelah beberapa putaran pendanaan dan IPO, saham saya terdilusi, tapi 12% yang tersisa di tangan saya, ditambah setengah dari harta Gonogini, nilainya tidak sedikit. Masalah saham kita bicarakan nanti, nada suara Baskara melunak. Kamu istirahat saja dulu beberapa hari ini. Kamu terlalu lelah. Urusan perampingan biar orang lain yang urus. Kamu di rumah urus anak baik-baik. Baskara, apa kamu pikir aku ini bodoh? Aku bermaksud apa? Kamu tahu sendiri di dalam hatimu, saya menghapus air mata. Urusanmu dengan Lina,
Kamu pikir aku tidak tahu? Saat dia mengirim pesan itu di grup perusahaan, kamu ada di sampingnya kan? Di seberang telepon tiba-tiba hening. Suara latar KTV juga hilang, seolah-olah dimatikan. Lalu, saya mendengar suara seorang wanita, sangat pelan, seperti bertanya, ada apa? Itu suara Lina. Bunga, jangan curiga yang tidak-tidak, suara Baskara terdengar lagi, tapi jelas kurang percaya diri. Aku sedang menemani klien. Lina juga ada di sini. Ini pertemuan kerja yang normal. Pertemuan normal? Tengah malam, sekretaris wanita menemanimu di KTV, itu namanya pertemuan normal? Kamu jangan mengada-ada. Baik, aku tidak akan ribut, saya menenangkan diri. Baskara, kita cerai saja. Di seberang telepon kembali hening. Apa katamu? Cerai. Saham perusahaan, rumah, mobil, tabungan, kita bagi sesuai hukum. Kedua anak ikut aku, kamu bayar biaya tunjangan anak. Kamu gila? Aku sangat sadar. Bunga, dengar baik-baik, kamu mau cerai boleh. Tapi urusan perusahaan tidak sesederhana itu. Selama bertahun-tahun kamu yang mengelola keuangan, setiap sen uang di pembukuan harus kamu jelaskan. Kalau kamu berani macam-macam, aku pastikan kamu tidak akan dapat sepeser pun. Saya tertawa. Kali ini benar-benar tertawa. Baskara, apa kamu lupa, setiap sen uang perusahaan ini, siapa yang mengelolanya? Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa. Bukankah kamu mau memecatku? Besok aku akan ke kantor untuk mengurusnya. Stempel keuangan, token bank, buku besar, semua yang kamu mau akan kuberikan. Tapi ingat, kamu yang memulai semua ini dengan tidak berperasaan. Saya menutup telepon. Keesokan paginya pukul 8, saya tiba di kantor tepat waktu. Saya mengenakan mantel hitam, riasan tipis, dan rambut yang disanggul. Bukan untuk berdandan, tapi saya memutuskan, apapun yang akan saya hadapi, saya tidak boleh terlihat berantakan. Di lift, saya bertemu dengan beberapa rekan kerja. Mereka semua menunduk, tidak berani menatap saya. Seseorang berbisik, Bu Bunga. Suaranya seperti nyamuk, saya mengangguk, tidak berkata apa-apa. Setibanya di lantai 18, pintu departemen keuangan terbuka. Saya berjalan masuk dan melihat dua orang berdiri di depan pintu kantor saya. Satu adalah staf SDM bernama Adi, yang satu lagi adalah petugas keamanan. Melihat saya, wajah Adi memerah. Bu Direktur, itu. Sekretaris Lina bilang. Minta ibu melakukan serah terima hari ini. Saya tahu, jawab saya dengan tenang. Minggir. Adi segera menyingkir. Petugas keamanan juga mundur ke samping. Saya membuka pintu kantor. Semuanya masih seperti biasa. Komputer masih menyala, lemari arsip terkunci, dan foto keluarga di meja saya masih ada. Saya berjalan ke meja kerja, membuka komputer. Sebuah notifikasi sistem muncul. Akun Anda telah dinonaktifkan, silakan hubungi administrator. Saya mencoba masuk ke sistem keuangan, akun saya juga diblokir. Gerakan mereka cepat sekali. Saya mengangkat telepon kantor dan menekan nomor internal Lina. Setelah 2 kali dering, telepon diangkat. Halo, Kak Bunga. Suara Lina terdengar manis yang memuakkan. Anda sudah di kantor ya? Saya akan segera atur orang untuk serah terima dengan Anda. Lina, siapa yang menyuruh memblokir akun sistem saya? Oh, itu. Itu arahan dari Pak Dirut. Bukankah Anda akan berhenti? Sistem keuangan menyangkut data inti perusahaan, jadi harus dinonaktifkan dulu. Ini prosedur normal, jangan terlalu dipikirkan. Prosedur berhenti belum selesai, kontrak kerja belum diputus. Saat ini saya masih direktur keuangan perusahaan ini. Apa hakmu menonaktifkan akun saya? Lina tertawa kecil. Nada meremehkan dalam tawanya bisa terdengar jelas meski melalui telepon. Kak Bunga, jangan mempersulit saya. Saya hanya penyampai pesan. Apa yang Pak Dirut katakan, saya laksanakan. Kalau Anda keberatan, langsung saja bicara dengan Pak Dirut. Baik, panggil Baskara ke sini. Serah terima di hadapannya. Pak Dirut ada rapat penting pagi ini, sepertinya tidak ada waktu. Untuk serah terima, saya sudah mengatur manajer keuangan baru yang akan berkoordinasi dengan Anda. Manajer keuangan baru? Saya tertegun. Posisi manajer keuangan baru kosong minggu lalu, bahkan informasi lowongannya belum dipasang. Dari mana datangnya manajer baru? Siapa manajer keuangan yang baru? Oh, itu sepupu saya, Riana. Dia sebelumnya bekerja di PwC sebagai auditor, pengalamannya sangat kaya. Pak Dirut memberikan persetujuan khusus. Baru masuk kemarin.
Saya menggenggam telepon erat-erat. Sepupu. Riana. Baru masuk kemarin. Semuanya sudah direncanakan. Baik, suruh dia datang. Saya menutup telepon. Kurang dari 5 menit, seorang wanita mengenakan setelan putih masuk ke kantor saya. Usianya sekitar 30-anan, mengenakan kacamata berbingkai emas, terlihat sopan dan terpelajar. Tapi matanya sangat tajam. Begitu masuk, dia mengamati seluruh kantor saya, seolah-olah sedang menaksir nilainya. Bu Bunga, selamat pagi. Saya Riana, dia mengulurkan tangan, senyumnya profesional dan sopan. Atas penugasan dari Pak Dirut, hari ini saya akan melakukan serah terima pekerjaan keuangan secara menyeluruh dengan Anda. Saya tidak menyambut tangannya. Kamu sepupu Lina? Senyum di wajahnya membeku sesaat, lalu cepat kembali. Benar. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Saya masuk melalui proses rekrutmen yang normal. Proses rekrutmen normal? Kemarin masuk, hari ini langsung serah terima pekerjaan Direktur Keuangan? Apa prosedur penerimaanmu sudah selesai? Pemeriksaan latar belakang sudah dilakukan? Kontrak kerja sudah ditandatangani? Wajah Riana berubah. Semua itu sedang diproses oleh SDM. Proses belum selesai, kamu sudah terburu-buru mau mengambil alih pembukuan Direktur Keuangan? Saya menatapnya tajam. Apa kamu tahu prosedur apa saja yang dibutuhkan untuk serah terima keuangan? Siapa saja yang harus menandatangani? Kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Riana tidak bisa berkata-kata. Saya berdiri, mengeluarkan sebuah alat perekam dari tas saya, dan menekan tombol rekam. Sekarang pukul 8:45 pagi. Saya Bunga Lestari, Direktur Keuangan Wijaya Group. Hari ini saya diberitahu oleh Departemen SDM untuk melakukan serah terima. Namun, pihak yang akan menerima, Ibu Riana, prosedur penerimaannya belum selesai dan tidak memiliki kualifikasi hukum untuk menerima aset perangkat keras dan pembukuan keuangan perusahaan. Saya tegaskan sekali lagi, sebelum kontrak kerja saya diputus secara resmi, setiap serah terima keuangan yang tidak ditandatangani dan disetujui oleh saya pribadi adalah tindakan ilegal. Semua konsekuensi hukum dan kerugian finansial yang timbul dari tindakan ini akan ditanggung oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, saya menyimpan alat perekam. Wajah Riana pucat pasi. Bu Bunga, apa maksud Anda? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya mengikuti aturan. Saya berdiri. Suruh Baskara datang menemuiku. Jika dia tidak datang, hari ini tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke kantor ini. Selesai bicara, saya mengangkat ponsel dan menekan sebuah nomor. Pak Heru, ini saya, Bunga. Tolong datang ke Wijaya Group lantai 18, Departemen Keuangan. Ya, sekarang juga. Pak Heru adalah konsultan hukum perusahaan kami. Sebenarnya, saya yang memperkenalkannya ke perusahaan ini. Dia adalah suami dari teman kuliah saya. Selama bertahun-tahun, semua urusan hukum perusahaan ditanganinya. Yang terpenting, dia lebih dekat dengan saya daripada dengan Baskara. 20 menit kemudian, Pak Heru tiba. Seorang pria parubaya berkacamata, membawa tas kerja, dengan ekspresi serius. Bu Bunga, saya sudah kira-kira tahu situasinya. Dia menarik saya ke samping, merendahkan suaranya. Kejadian semalam, saya sudah lihat. Masalah ini sangat rumit. Rumit bagaimana? Pihak sana. Maksud saya Pak Baskara. Pagi tadi menelepon saya. Dia mau berkonsultasi tentang masalah pembagian harta Gono Gini. Hati saya tenggelam, tapi ekspresi wajah saya tetap tenang. Dia bilang apa? Dia bilang hubungan kalian sudah lama retak, ingin cerai secara damai. Perusahaan adalah harta pribadinya, tidak ada hubungannya dengan Anda. Rumah dan tabungan bisa diberikan kepada Anda, anak-anak juga. Tapi Anda harus keluar tanpa membawa apa-apa, melepaskan semua hak atas saham perusahaan. Keluar tanpa membawa apa-apa. Saya tertawa. Apa dia lupa bagaimana perusahaan ini dimulai? Pak Heru menghela napas. Menurut versinya sekarang, perusahaan ini dari awal adalah miliknya seorang. Uang 5 miliar rupiah dari keluarga Anda dulu, dia sebut itu sebagai pinjaman, bukan investasi. Perjanjian penitipan saham juga katanya hanya bersifat sementara, tidak berlaku. Dia tidak mengakui 5 miliar itu sebagai investasi, dia bilang ada surat utang. Katanya dulu dia pernah menulis surat utang sebesar 5 miliar kepada ayah Anda. Seharusnya sudah lama dikembalikan beserta bunganya. Saya merasa pusing. Surat utang itu, saya tahu.
Dulu ketika ayah saya memberikan 5 miliar, beliau memang meminta Baskara menulis surat utang. Tapi itu adalah cara ayah saya untuk melindungi saya. Maksudnya jika nanti bisnis gagal, uang ini sebagai pinjaman harus diprioritaskan untuk dikembalikan. Itu adalah bentuk kasih sayang orang tua yang takut putrinya menderita. Tapi selama bertahun-tahun perusahaan menghasilkan begitu banyak uang, tidak ada yang pernah menyinggung surat utang itu. Ayah saya meninggal beberapa tahun lalu. Sebelum meninggal, beliau masih berpesan, surat utang itu sobek saja. Menantu kita sudah seperti anak sendiri. Waktu itu saya bilang iya, akan saya sobek setibanya di rumah. Tapi saya tidak bisa menemukannya. Saat saya tanya Baskara, dia bilang tidak tahu di mana, mungkin hilang saat pindah kantor. Sekarang, dia menggunakan surat utang ini untuk mengatakan bahwa itu adalah pinjaman, bukan investasi. Pak Heru, ayah saya menyuruhnya merobek surat utang itu. Saya tahu, tapi dia bilang tidak disobek, masih ada di tangannya. Dia berani mengeluarkannya. Wajah Pak Heru menjadi serius. Dan jika surat utang itu benar adanya, pengadilan sangat mungkin akan menganggapnya sebagai hubungan pinjam-meminjam, bukan investasi. Dengan begitu, kepemilikan saham Anda di perusahaan akan menjadi sangat lemah. Saya menarik napas dalam-dalam. Hebat sekali Baskara. Sejak 12 tahun yang lalu, dia sudah menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Pak Heru, terima kasih sudah memberitahuku ini. Sekarang saya butuh bantuan Anda untuk beberapa hal. Silakan, Bu. Pertama, bantu saya periksa aliran dana bank perusahaan selama 3 bulan terakhir. Terutama transfer dalam jumlah besar ke rekening pribadi. Anda adalah konsultan hukum perusahaan. Anda punya wewenang untuk itu. Kedua, bantu saya periksa arsip kepegawaian, catatan gaji, dan catatan reimbursement Lina. Ketiga, bantu saya hubungi firma audit. Saya ingin melakukan audit keuangan menyeluruh terhadap perusahaan, atas nama Direktur Keuangan. Pak Heru ragu sejenak. Bu, untuk yang ketiga, sepertinya butuh tanda tangan Direktur Utama. Tidak, saya menatapnya. Direktur Keuangan, saat menemukan adanya kejanggalan keuangan perusahaan, berhak untuk memulai prosedur audit internal. Ini tertuang dalam anggaran dasar perusahaan pasal 37. Mata Pak Heru berbinar. Anda benar, Bu. Ada klausul itu. Kalau begitu, akan saya laksanakan. Pak Heru mengangguk dan berbalik pergi. Saya duduk di kursi kantor, menatap kota di luar jendela. Gedung Wijaya Group berada di lokasi paling ramai di pusat kota. Dinding kaca 36 lantai yang megah. 12 tahun yang lalu, kami menyewa sebuah kantor seluas 20 meter persegi di pinggiran kota. Musim panas tanpa AC, musim dingin pemanasnya tidak cukup. Saat hamil anak pertama, saya mual parah, tapi masih harus mengurus pembukuan, laporan pajak, dan pergi ke bank. Perusahaan tumbuh dari 2 orang menjadi 20 orang, dari 20 orang menjadi 200 orang. Dari rugi menjadi untung, dari untung menjadi perusahaan publik. Setiap langkahnya ada jejak kaki saya. Baskara di luar mencari klien dan proyek, saya di belakang mengurus uang, orang, dan pembukuan. Dia bilang saya adalah orang yang paling dia percaya. Sekarang, dia mengusir saya dengan satu pesan grup, dan berencana membuat saya keluar tanpa apa-apa. Ponsel berdering. Itu dari asisten rumah tangga. Bu Bunga. Bima agak demam. Dahinya panas sekali. Ibu mau pulang? Hati saya langsung cemas. Berapa suhunya? Saya ukur pakai termometer dahi, 38,5 derajat. Kamu tempelkan dulu kompres penurun panas, saya segera pulang. Saya berdiri, baru saja sampai di pintu, saya berpapasan dengan seseorang. Lina. Dia mengenakan rok span, sepatu hak tinggi 10 cm, dan membawa secangkir kopi. Melihat saya, sudut bibirnya terangkat. Kak Bunga, serah terimanya sudah selesai? Pak Dirut minta saya lihat perkembangannya. Minggir. Kak Bunga, sikap Anda kenapa begini? Saya kan juga demi pekerjaan. Dia berdiri di ambang pintu, tidak berniat menyingkir. Lina, saya menatapnya, kamu masuk perusahaan ini 2 tahun. Dari resepsionis menjadi sekretaris direktur utama. Gaji dari 4 juta naik jadi 30 juta sebulan. Perusahaan memberimu mobil, menyewakan apartemen. Semua itu saya yang tanda tangan. Senyum Lina menjadi dingin. Saya bisa membuatmu mendapatkan semua itu, saya juga bisa membuatmu memuntahkannya kembali. Maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa, saya tersenyum tipis. Nikmatilah kehormatan terakhirmu baik-baik. Saya mendorongnya, dan berjalan menuju lift. Di belakangku terdengar suaranya yang melengking. Bunga Lestari, kamu pikir kamu masih direktur keuangan?
Pak Dirut bilang kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan perusahaan ini. Saya tidak menoleh. Saat pintu lift tertutup, barulah tangan saya mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Saya bergegas pulang. Wajah Bima memerah karena demam. Melihat saya, dia menangis. Mbak bilang sudah minum obat penurun panas, suhunya perlahan turun. Saya menggendongnya, berjalan bolak-balik di ruang tamu. Dia bersandar di bahu saya, tangan mungilnya mencengkeram kerah baju saya, perlahan menjadi tenang. Anak perempuan saya, Anya, menelepon dari sekolah. Ma, hari ini aku lihat berita tentang Papa. Saya tertegun. Berita apa? Lihat di berita hiburan. Papa sama perempuan bernama Lina itu difoto lagi makan bareng. Teman-teman di sekolah semua membicarakannya. Hati saya mencelos. Jangan dengarkan omongan teman-temanmu. Belajar yang baik. Ma, apa Mama sama Papa mau cerai? Suara anak berusia 11 tahun itu penuh dengan keraguan yang hati-hati. Saya tidak tahu bagaimana harus menjawab. Apapun yang terjadi, Mama selalu ada. Akhirnya saya berkata. Setelah menutup telepon, Bima tertidur. Saya meletakkannya di tempat tidur, duduk di sampingnya sambil termenung. Ponsel berdering lagi. Kali ini telepon dari ibu saya. Bunga, ibu sudah dengar. Suara ibu saya terdengar sangat rendah. Anak tetangga kita kerja di perusahaan Wijaya, katanya semalam di grup ada pengumuman kamu dipecat. Berita menyebar begitu cepat. Ma, tidak apa-apa. Aku bisa atasi. Bagaimana tidak apa-apa? Ibu saya panik. Dulu ibu sudah bilang, ayahmu memberikan semua tabungannya untuk bisnis kalian itu terlalu berisiko. Ayahmu tidak mau dengar, katanya Baskara itu anak yang jujur. Sekarang lihat, anak jujur sudah sukses, langsung lupa daratan. Kalau ayahmu masih hidup, pasti marah sekali. Suara ibu saya tercekat. Sebelum meninggal, beliau masih berpesan agar Baskara menjagamu baik-baik. Surat utang itu, beliau berpesan berkali-kali agar kamu merobeknya, supaya kamu tidak terkekang di keluarga suami. Ma, soal surat utang itu, jangan bilang siapa-siapa ya. Ibu tahu, ibu tidak bodoh. Setelah menutup telepon, saya duduk termenung lama. Baskara menggunakan surat utang itu sebagai senjata, artinya dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Kapan dia mulai mempersiapkannya? Setahun yang lalu? 2 tahun? Atau lebih awal lagi? Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Setengah tahun yang lalu, Baskara meminta saya menandatangani sebuah dokumen. Katanya untuk penyesuaian struktur kepemilikan saham perusahaan, untuk mentransfer sebagian saham atas nama saya ke sebuah platform kepemilikan saham karyawan yang baru dibentuk. Waktu itu saya bertanya kenapa harus ditransfer. Dia bilang untuk memberi insentif kepada karyawan inti. Detailnya tidak saya baca dengan teliti, karena selama bertahun-tahun begitu banyak dokumen yang dia berikan, dan setiap dokumen selalu saya tanda tangani. Karena saya percaya padanya, percaya pada pria yang telah hidup bersama saya selama 12 tahun ini. Saya mengambil ponsel, membuka galeri, dan mencari lama sekali. Akhirnya saya menemukan sebuah foto yang diambil setengah tahun lalu. Hari itu saya sedang menandatangani dokumen di kantor dan iseng memotret dokumen itu, lalu mengirimkannya ke Pak Heru. Waktu itu Pak Heru membalas, "Klausul ini agak rumit, nanti saya bantu lihat." Setelah itu kami berdua lupa. Saya memperbesar foto itu, membacanya kata demi kata. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Pihak pertama adalah saya. Pihak kedua adalah sebuah perusahaan bernama Jaya Abadi Investama. Saya memasukkan nama Jaya Abadi Investama ke aplikasi pengecekan perusahaan. Informasi pemegang saham muncul. Leman memegang 80% saham, Lina 20%. Leman. Ayah Lina. Saya terpaku. Setengah tahun yang lalu, Baskara menyuruh saya mentransfer saham saya ke perusahaan milik Lina dan ayahnya. Dan saya menandatanganinya, tanpa tahu apa-apa. Saya segera menelepon Pak Heru. Pak Heru, perjanjian pengalihan saham yang saya tandatangani setengah tahun lalu, Anda masih ingat? Ingat, kenapa Bu? Saya baru saja periksa, pihak penerimanya, Jaya Abadi Investama, pemegang sahamnya adalah Lina dan ayahnya. Di seberang telepon Henning. Pak Heru? Bu Bunga. Suara Pak Heru menjadi sangat berat. Masalah ini. Saya tidak tahu. Perjanjian itu dibawa oleh Baskara. Dia bilang itu platform kepemilikan saham karyawan. Saya tidak melihatnya dengan teliti, langsung tanda tangan. Perjanjian itu sekarang ada di mana?
Seharusnya di ruang arsip. Saya segera coba ambil. Tunggu. Tiba-tiba saya teringat sesuatu yang lebih mengerikan. Jika perjanjian itu sah, berapa banyak saham yang masih saya miliki sekarang? Pak Heru terdiam sejenak. Menurut klausul perjanjian itu, dari 12% saham atas nama Anda telah mentransfer 10% kepada Jaya Abadi Investama. Anda sendiri hanya tersisa 2%. Nilainya kurang dari 200 miliar rupiah. Dan 10% saham itu, berdasarkan nilai pasar Wijaya Group saat ini, nilainya mendekati 8 triliun rupiah. Dia menggunakan sebuah dokumen yang saya tanda tangani begitu saja, mengambil 8 triliun rupiah saham saya, dan memberikannya kepada sekretarisnya dan ayah sekretarisnya. Pak Heru, apa perjanjian ini bisa dibatalkan? Sangat sulit. Jika itu adalah tanda tangan Anda sendiri, dan tidak ada bukti langsung adanya paksaan atau penipuan, pengadilan akan sulit untuk mendukung pembatalan. Penipuan? Dia memberitahuku ini adalah platform kepemilikan saham karyawan, tapi kenyataannya ditransfer ke Lina dan ayahnya. Bukankah ini penipuan? Ini memang berpotensi penipuan, tapi kita butuh bukti. Kita perlu membuktikan apa yang dikatakan Baskara saat itu. Perlu membuktikan bahwa Jaya Abadi Investama bukan platform kepemilikan saham karyawan. Perlu membuktikan bahwa Anda menandatanganinya karena ditipu. Di perjanjian itu, apa tertulis platform kepemilikan saham karyawan? Tidak. Tertulis jelas PT Jaya Abadi Investama. Saya memejamkan mata. Saya terlalu percaya padanya. Pak Heru, tolong bantu saya satu hal. Cari semua dokumen yang memerlukan tanda tangan saya selama 3 tahun terakhir. Saya mau memeriksanya satu persatu, dengan jelas. Baik, Bu. Selain itu, aliran dana bank yang Anda minta saya periksa, saya sudah menemukan beberapa hal. Katakan, dalam setengah tahun terakhir, ada 23 transaksi transfer dana dalam jumlah besar dari perusahaan. Penerimanya semua adalah Jaya Abadi Investama. Keterangannya adalah biaya konsultasi. Totalnya mencapai 37 miliar rupiah. Biaya konsultasi? Tapi di izin usaha Jaya Abadi Investama tidak ada layanan konsultasi. Dan saya sudah periksa, pemberi persetujuan untuk ke 23 transfer itu semuanya adalah Lina. Lina, dia hanya seorang sekretaris, apa haknya menyetujui transfer sebesar 37 miliar? Secara prosedur, dibutuhkan tanda tangan Direktur Keuangan. Tapi ke 23 transaksi itu semuanya melalui jalur pembayaran darurat, melewati persetujuan Anda. Siapa yang memberinya wewenang itu? Baskara. Dia secara pribadi memberi wewenang kepada Lina untuk membuka jalur persetujuan pembayaran darurat. Tangan saya yang memegang ponsel gemetar. 37 miliar. Setengah tahun. 23 transaksi. Semuanya melewati saya, ditransfer ke perusahaan milik Lina dan ayahnya. Pak Heru, semua bukti aliran dana itu, ambil tangkapan layarnya, simpan. Jangan sampai ada yang terlewat. Sudah saya lakukan. Ada satu hal lagi. Anda meminta catatan reimbursement Lina, saya juga sudah periksa. Dalam setahun terakhir, biaya perjalanan dinas, biaya entertainment, biaya pakaian, biaya kosmetik yang dia klaim, totalnya lebih dari 800 juta rupiah. Di antaranya, ada satu faktur perhiasan senilai 120 juta rupiah. Keterangannya tertulis, hadiah untuk klien. Hadiah untuk klien? Saya tertawa dingin. Klien mana yang butuh diberi hadiah perhiasan 120 juta? Di slip reimburse tidak tertulis nama klien spesifik. Pemberi persetujuannya adalah Baskara sendiri. Simpan semuanya. Mengerti? Setelah menutup telepon, saya berjalan ke jendela. Langit di luar sudah gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Apartemen ini berada di kompleks terbaik di pusat kota. Dupleks 300 meter persegi, nilainya lebih dari 30 miliar rupiah. Baskara yang membelinya 3 tahun lalu. Sertifikatnya atas nama dia. Waktu itu dia bilang perusahaan mau IPO, nama saya tidak baik jika memiliki terlalu banyak aset. Saya percaya lagi padanya. Sekarang kalau dipikir-pikir, sejak 3 tahun lalu dia sudah selangkah demi selangkah memindahkan aset. Saham, properti, tabungan, semua yang bisa dipindahkan sudah dia pindahkan. Dan saya, seperti orang bodoh. Sambil mengurus anak sambil mengelola keuangan, tidak tahu apa-apa. Bima menggeliat di tempat tidurnya, menggumamkan mama. Saya menghampirinya, menepuknya dengan lembut. Air mata saya jatuh di bantal, membasahinya. Tidak boleh menangis. Sekarang bukan waktunya menangis. Saya mengambil ponsel, mencari sebuah nama yang sudah lama tidak saya hubungi.
Ratna. Teman sekamar saya di universitas. Sekarang dia adalah pengacara perceraian peringkat 3 nasional. Spesialis menangani kasus perceraian kalangan atas. Kasusnya yang paling terkenal adalah membantu seorang ibu rumah tangga yang diceraikan tanpa apa-apa, berhasil mendapatkan kembali 4 triliun rupiah dari mantan suaminya. Saya menekan nomornya. Setelah berpikir lama, saya menghubunginya. Bunga? Suara Ratna terdengar kaget. Sudah jam segini, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Ratna, aku mau cerai. Di seberang telepon hening selama 2 detik. Dengan Baskara, seberapa parah situasinya? Dia menggunakan cara penipuan untuk mentransfer 10% saham atas namaku ke sekretarisnya. Uang perusahaan sebesar 37 miliar telah dia pindahkan. Properti semua atas namanya. Di tanganku hanya tersisa 2% saham dan apartemen ini. Ratna terdiam sejenak. Kamu punya bukti? Sedang dikumpulkan. Aliran dana bank, perjanjian pengalihan saham, catatan reimbursement, semua sedang dirapikan. Bagus, setelah semua bukti itu terkumpul, jangan kirim ke siapapun. Besok pagi, datang ke kantor hukumku. Kita bicara langsung. Ratna. Ya? Apa aku bisa memenangkan gugatan ini? Suara Ratna sangat tenang. Bunga. Aku sudah menangani kasus perceraian selama 20 tahun. Dalam kasus sepertimu, 90% pihak perempuan akan kalah. Bukan kalah secara hukum, tapi kalah secara mental. Mereka entah melunak, entah takut, entah merasa malu, akhirnya menandatangani perjanjian dengan kompensasi seadanya. 2 tahun kemudian menyesal, datang lagi padaku bertanya apa bisa digugat ulang. Sudah terlambat. Tapi aku lihat, kamu bukan bagian dari 90% itu. Aku bukan, saya menghapus air mata. Aku mau dia memuntahkan kembali semua yang telah dia telan dariku. Setelah menutup telepon, saya membuka laptop, masuk ke sistem keuangan perusahaan. Akun saya diblokir. Tidak masalah. Sistem keuangan memiliki sebuah akun super administrator yang hanya saya yang tahu. Akun ini dibuat 12 tahun yang lalu saat sistem keuangan dibangun. Waktu itu teknisi sistem menyarankan agar akun ini dihapus, katanya terlalu berbahaya. Saya tidak menghapusnya. Bukan karena saya meramalkan hari ini akan tiba, tapi karena saya merasa sebagai direktur keuangan, saya perlu memiliki kendali atas setiap sen uang perusahaan. Saya masuk dengan akun super administrator. Di layar muncul semua data. Rekening bank, catatan transfer, kontrak, buku besar, rincian faktur, semuanya ada di depan mata saya. Saya membuka rekening utama perusahaan. Saldo 9 triliun rupiah. Ini adalah pusat dana dari semua anak perusahaan dan semua bisnis Wijaya Group. Wewenang transfer dari rekening ini memerlukan konfirmasi dari 3 token bank secara bersamaan. 1 milik direktur keuangan, 1 milik direktur utama, dan 1 lagi ada pada sekretaris dewan direksi. Ketiga token bank itu sekarang semuanya ada pada saya. Baskara mengira token bank miliknya ada di brankas kantornya. Dia tidak tahu. 3 bulan lalu perusahaan melakukan upgrade sistem. Semua token bank diganti dengan yang baru. Token bank yang baru belum sempat saya bagikan. Ketiganya ada di brankas kantor saya. Pagi tadi saat saya ke kantor, saya sudah mengambilnya. Sekarang ada di dalam tas saya. Saya menatap angka di layar. 9 triliun rupiah. Ini adalah 12 tahun masa muda saya, uang hasil jual rumah ayah saya, hasil kerja keras saya sambil mengurus anak dan lembur. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Ratna. Ratna, di rekening utama perusahaan ada 9 triliun. 3 token bank ada padaku. Ratna langsung membalas. Jangan disentuh. Jangan sekali-kali disentuh. Memindahkan dana perusahaan secara sepihak itu ilegal. Kita harus menempuh jalur hukum. Besok kita bertemu dan bahas lebih lanjut. Saya tahu. Saya tidak akan menyentuhnya. Tapi saya juga tidak akan mengembalikannya kepadanya. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor hukum Ratna. Kantornya berada di gedung pencakar langit tertinggi di CBD, lantai 48, bisa melihat seluruh kota. Ratna menunggu saya di pintu. 20 tahun tidak bertemu, dia banyak berubah. Mengenakan setelan hitam yang rapi, rambut pendek, tatapan mata yang tajam. Dulu di universitas, dia adalah gadis gemuk yang suka tertawa, suka makan camilan, dan selalu gugup tidak bisa tidur sebelum ujian. Sekarang, dia ramping dan cakap, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tidak bisa diremehkan. Kamu tidak berubah sama sekali, dia tersenyum saat melihat saya. Kamu yang banyak berubah.
Menangani kasus perceraian selama 20 tahun, sudah terlalu banyak melihat hati manusia. Sulit untuk tidak berubah. Dia membawa saya masuk ke kantornya, menutup pintu. Bawa barangnya. Saya mengeluarkan sebuah map dari tas. Aliran dana bank, perjanjian pengalihan saham, anggaran dasar perusahaan, catatan reimbursement, arsip kepegawaian Lina. Semua bukti yang bisa saya temukan, semua saya cetak. Tumpukannya tebal. Ratna mengambilnya, membacanya lembar demi lembar. Kantornya sangat sunyi, hanya terdengar suara kertas di balik. Dia membacanya selama hampir 1 jam. Di tengah-tengah, dia keluar untuk menerima telepon, lalu kembali melanjutkan membaca. Akhirnya, dia menutup map itu, melepas kacamatanya, dan menatap saya. Bunga, aku akan menganalisis posisimu saat ini. Kita mulai dari kabar buruknya. Pertama, kamu menandatangani perjanjian pengalihan saham itu. Ini masalah terbesarnya. Hitam di atas putih, tanda tangan asli. Sangat sulit untuk membatalkannya. Kedua, Baskara memegang surat utang ayahmu. Dia bisa saja mengatakan bahwa modal dari ayahmu dulu adalah pinjaman, bukan investasi. Ketiga, properti semua atas namanya. Rumah yang kamu tinggali bisa kapan saja, dia ambil kembali. Keempat, dia adalah pengendali sebenarnya perusahaan. SDM. Hukum. Keuangan perusahaan sekarang berada di bawah kendalinya. Saya mengangguk. Semua itu aku tahu. Sekarang kabar baiknya, sudut bibir Ratna sedikit terangkat. Baskara terlalu serakah, dia membuat satu kesalahan fatal. Kesalahan apa? Uang 37 miliar yang dia pindahkan. Uang ini melalui rekening perusahaan, penerimanya adalah perusahaan milik Lina dan ayahnya, dan tidak ada bisnis nyata yang mendasarinya. Secara hukum, ini disebut apa? Disebut penggelapan aset perusahaan. Ini adalah tindak pidana. Tindak pidana? Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 37 miliar itu jumlah yang sangat besar. Apakah 37 miliar dianggap jumlah yang sangat besar? Ratna tertawa. Angka itu cukup untuk membuatnya dipenjara 10 tahun. Dan bukan hanya dia, Lina dan ayahnya juga tidak akan bisa lari. Jantung saya berdebar kencang. Tapi itu butuh laporan dari perusahaan. Aku sekarang sudah dikeluarkan dari perusahaan, siapa yang akan melapor? Kamu. Ratna menatapku. Kamu masih direktur keuangan perusahaan. Kontrak kerjamu belum diputus. Posisimu masih ada. Kamu sepenuhnya berhak mewakili perusahaan untuk melapor ke polisi. Tapi kemarin aku ke kantor, mereka menyegel kantor saya. Tidak perlu ke kantor. Kamu bawa bukti-bukti itu, langsung lapor ke Direktorat Kriminal Khusus. Kamu adalah direktur keuangan yang menemukan dana perusahaan digelapkan secara ilegal. Ini adalah tugasmu. Justru kalau kamu tidak melapor, itu yang bermasalah. Saya menarik napas dalam-dalam. Ada satu masalah lagi. Baskara adalah badan hukum perusahaan. Melaporkan ini bukankah sama dengan melaporkan dirinya sendiri? Karena itu kita ganti sudut pandangnya, Ratna mencondongkan tubuh ke depan. Kamu bukan melaporkan Baskara. Kamu melaporkan Lina dan ayahnya. Kamu, sebagai direktur keuangan, menemukan bahwa sekretaris bernama Lina, dengan memanfaatkan jabatannya, telah menggelapkan aset perusahaan secara ilegal. Mengenai peran Baskara dalam kasus ini, biarkan polisi yang menyelidikinya. Jika dia terlibat, dia juga tidak akan bisa lari. Jika tidak, maka kamu tidak menargetkannya. Aku mengerti. Ini langkah pertama, lanjut Ratna. Langkah kedua, mengenai perjanjian pengalihan sahammu. Kamu bilang waktu itu Baskara memberitahumu bahwa itu adalah platform kepemilikan saham karyawan. Dia mengatakannya langsung, ada saksi? Waktu itu hanya kami berdua di kantor. Berarti tidak ada bukti langsung. Ratna berpikir sejenak. Tapi tidak masalah. Kita bisa menyerangnya dari sudut lain. Apakah Jaya Abadi Investama itu platform kepemilikan saham karyawan? Bukan. Di dalamnya hanya ada Lina dan ayahnya. Kalau begitu itu tidak memenuhi definisi platform kepemilikan saham karyawan. Inti dari platform kepemilikan saham karyawan adalah karyawan. Ayah Lina bukan karyawan Wijaya Group, kepemilikan sahamnya tidak sesuai aturan. Inilah bukti penipuannya.
Tapi di perjanjian tidak tertulis platform kepemilikan saham karyawan. Jadi kita cari buktinya. Riwayat obrolan WhatsAppmu dengan Baskara, email, SMS, semua dalam setahun terakhir, coba dicari. Lihat apakah ada pembahasan tentang pengalihan saham. Apakah ada dimanapun dia menyebutkan kata-kata seperti insentif saham, kepemilikan saham karyawan. Jika ada, itu adalah bukti langsung bahwa dia membujukmu untuk menandatangani. Ditambah dengan fakta bahwa pihak penerima sama sekali bukan platform kepemilikan saham karyawan, pengadilan sangat mungkin akan memutuskan ini sebagai penipuan dan membatalkan perjanjiannya. Saya merasa sedikit lebih percaya diri. Langkah ketiga, Ratna berdiri dan berjalan ke papan tulis, mulai menulis. Gugatan cerai. Tuntutanmu apa? Kedua anak ikut aku. Harta dibagi secara adil. Aku mau mengambil kembali bagian yang menjadi hakku. Ratna menulis di papan tulis. Saham, properti, tabungan, hak asuh anak. Masalah saham kita selesaikan melalui langkah-langkah sebelumnya. Properti, meskipun atas namanya, tapi dibeli setelah menikah, termasuk harta Gonogini. Tabungan juga. Mengenai hak asuh anak. Dia berbalik menatapku. Kamu punya pekerjaan? Aku dipecat. Dipecat tidak masalah. Kamu punya kemampuan kerja, punya rekam jejak profesional, bisa mencari pekerjaan baru. Hakim dalam memutuskan hak asuh anak, terutama melihat kemampuan ekonomi dan kondisi pengasuhan. Kamu punya tempat tinggal, punya tabungan, ada keluarga yang membantu, kondisimu tidak lebih buruk darinya. Ditambah lagi, anak perempuanmu sudah 11 tahun, hakim akan mempertimbangkan keinginannya. Anya pasti memilihku. Kalau begitu lebih baik lagi, Ratna meletakkan spidolnya. Secara keseluruhan, peluang kita menang tidak kecil. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan. Apa? Jangan pernah melunak. Sama sekali tidak boleh. Saya terdiam sejenak. Aku tidak akan melunak. Kamu tahu berapa banyak kasus yang aku tangani di mana pihak perempuan awalnya bilang tidak akan melunak, sampai di pengadilan, melihat suaminya menunduk, meminta maaf, meneteskan 2 tetes air mata, hatinya langsung luluh. Menandatangani perjanjian, menderita kerugian besar. 2 tahun kemudian menyesal, datang lagi padaku bertanya apa bisa digugat ulang, sudah terlambat. Ratna, aku tidak akan. Kenapa? Karena dia tidak menikam hatiku. Dia menikam hati anak-anakku. Saya menatap Ratna. Dia membiarkan sekretarisnya menghinaku di grup perusahaan, membuat seluruh perusahaan menertawakanku. Dia bukan hanya ingin aku pergi, dia ingin reputasiku hancur. Terhadap orang seperti itu, aku tidak punya alasan untuk melunak. Ratna menatapku selama beberapa detik, lalu mengangguk. Bagus. Kalau begitu kita mulai. Dia mengeluarkan surat kuasa dari laci, menyerahkannya padaku. Tanda tangani ini, aku akan menjadi pengacaramu. Selanjutnya, semua hal, dengarkan aku. Jangan gegabah, jangan emosional, jangan bertemu dengan Baskara sendirian. Setiap komunikasi, harus ada catatan tertulis. Saya mengambil pena dan menandatanganinya. Ratna, ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Katakan, uang 9 triliun itu sekarang ada di tanganku. Aku tidak bisa menyentuhnya. Aku juga tidak mau melanggar hukum. Tapi bisakah aku menggunakannya untuk melakukan sesuatu? Ratna berpikir sejenak. Kamu tidak bisa mentransfernya, tidak bisa memindahkannya, tidak bisa menggunakannya atas nama pribadi, tapi kamu adalah direktur keuangan. Kamu bisa, dalam lingkup kewenanganmu, melakukan pengendalian risiko terhadap dana perusahaan. Maksudnya, misalnya, kamu bisa, atas nama direktur keuangan, mengirim surat pemberitahuan ke bank. Katakan bahwa perusahaan baru-baru ini mengalami beberapa transaksi tidak wajar, diduga ada risiko keamanan dana. Ajukan permohonan untuk membekukan sementara wewenang transfer keluar dalam jumlah besar dari rekening utama perusahaan, sambil menunggu hasil audit internal. Apa bank akan mendengarkanku? Kamu adalah direktur keuangan, penandatangan resmi rekening perusahaan. Kamu berhak mengajukan permintaan pengamanan rekening. Bank akan kooperatif. Dengan begitu, uang itu akan terkunci. Terkunci sementara. Ya, sementara. Begitu gugatan cerai dimulai, pengadilan akan melakukan sita aset. Saat itu kita akan mengajukan permohonan untuk membekukan semua aset atas nama Baskara. Dia tidak akan bisa menyentuhnya. Saya mengangguk, berdiri. Aku akan ke kantor polisi dulu, lalu ke bank. Tunggu, Ratna mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci, menyerahkannya padaku. Ini untukmu. Saya menerimanya. Sebuah alat perekam, sama seperti milikku.
Kualitasnya sangat bagus, waktu siaganya lama. Mulai sekarang, semua percakapanmu yang berhubungan dengan masalah ini, rekam semuanya. Termasuk percakapan telepon dengan Baskara. Saya memasukkan alat perekam itu ke dalam tas. Ratna, terima kasih. Ucapkan terima kasih setelah kita menang, dia tersenyum. Lalu wajahnya menjadi serius. Bunga, selanjutnya akan sangat sulit. Bukan hanya gugatannya yang sulit. Kamu akan mendengar banyak kata-kata tidak enak. Ada yang akan bilang kamu serakah, ada yang bilang kamu kejam, ada yang bilang kamu demi uang tega menghancurkan keluarga. Jangan dengarkan. Kamu hanya melindungi apa yang seharusnya menjadi hakmu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Saya mengangguk, membuka pintu, dan melangkah keluar. Saat keluar dari gedung kantor, ponsel saya berdering. Itu Baskara. Saya menekan tombol rekam, lalu mengangkatnya. Bunga, kamu bawa token bank kantor kemana? Suaranya terdengar panik dan marah, bahkan tanpa basa-basi. Token bank apa? Jangan pura-pura. Token bank baru dari sistem keuangan, ketiganya ada padamu. Bank tadi menelepon, bilang direktur keuangan mengirim surat pengendalian risiko, meminta pembekuan transfer besar-besaran. Kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya menjalankan tugas sebagai direktur keuangan. Ada transfer tidak wajar sebesar 37 miliar di rekening perusahaan, aku memulai prosedur pengendalian risiko. Ini sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Kamu sekarang juga serahkan token bank itu, dan tarik kembali surat pengendalian risikonya. Baskara, aku mau tanya satu hal, saya berkata dengan sangat tenang. Setengah tahun yang lalu, kamu memintaku menandatangani perjanjian pengalihan saham itu. Kamu bilang itu adalah platform kepemilikan saham karyawan. Kenapa pihak penerimanya adalah perusahaan milik Lina dan ayahnya? Di seberang telepon tiba-tiba hening. Apa? Lina dan ayahnya? Kamu bicara apa? Jaya Abadi Investama. Pemegang sahamnya Leman dan Lina. Kamu menyuruhku mentransfer 10% sahamku kepada mereka, dengan alasan itu adalah platform kepemilikan saham karyawan. Kamu sudah memeriksanya? Suara Baskara berubah, dari panik menjadi aneh dan tegang. Bunga, masalah ini nanti aku jelaskan. Kamu serahkan dulu token banknya. Perusahaan harus bayar gaji, bayar tagihan pemasok. Kamu membekukan rekening akan mengganggu operasional normal perusahaan. Gaji dan tagihan pemasok bisa dibayar dari rekening anak perusahaan. Uang di rekening utama, sebelum audit selesai, tidak boleh disentuh. Kamu sudah bertekad mau melawanku. Aku tidak melawanmu. Aku melindungi aset perusahaan. Saya berhenti sejenak. Baskara, 12 tahun yang lalu, kamu bilang padaku untuk menjaga uang perusahaan baik-baik. Kamu bilang uang ini adalah hasil kerja keras semua orang, tidak boleh hilang 1 sen pun. Apa yang aku lakukan sekarang adalah apa yang kamu minta aku lakukan dulu. Dia tidak bicara. Satu hal lagi. Lina, menggunakan jalur pembayaran darurat, melewati persetujuanku, telah mentransfer 37 miliar. Aku sudah menguasai semua buktinya. Sebagai direktur keuangan perusahaan, hari ini aku akan melapor ke polisi atas dugaan penggelapan dalam jabatan. Kamu gila? Aku tidak gila. Aku lebih sadar dari kapanpun. Bunga, apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu melapor ke polisi? Bagaimana nasib perusahaan? Bagaimana harga saham? Bagaimana nasib lebih dari 3.000 karyawan? Seharusnya kamu memikirkan itu semua sebelum kamu memindahkan uang. Seharusnya kamu memikirkan itu saat kamu menyuruh Lina mengirim pesan pemecatan di grup. Seharusnya kamu memikirkan bagaimana 3.000 karyawan memandangmu. Ada apa-apa kita bicarakan di rumah. Melapor ke polisi hanya akan merugikan kedua belah pihak, tidak ada untungnya bagimu. Rumah? Apa aku masih punya rumah? Saya menutup telepon. Lalu saya mencegat taksi lain menuju Direktorat Kriminal Khusus. Saat keluar dari kantor polisi, hari sudah gelap. Saya duduk di ruang tunggu selama 3 jam, menyerahkan semua materi bukti satu persatu kepada petugas yang menangani kasus. Aliran dana bank, catatan transfer, catatan persetujuan, arsip kepegawaian Lina, informasi perusahaan Jaya Abadi Investama. Setiap materi sudah diklasifikasikan, diberi label, dan diberi penjelasan. Petugas polisi itu adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, bernama Pak Agung, terlihat sangat tenang. Dia selesai membaca semua materi, lalu menatap saya. Ibu Bunga, kasus ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Kami butuh waktu untuk verifikasi awal. Tolong tinggalkan nomor kontak, jika ada perkembangan, saya akan segera menghubungi Anda. Pak Agung,
Ada satu hal yang perlu saya jelaskan. Saya adalah Direktur Keuangan Wijaya Group. Saya datang ke sini mewakili perusahaan untuk melapor. Uang 37 miliar ini adalah aset perusahaan, bukan aset pribadi saya. Mengerti? Anda adalah pelapor, bukan korban. Korban dalam kasus ini adalah Wijaya Group. Pak Agung meletakkan penanya. Tapi kasus ini ada satu situasi. Jika nanti terbukti bahwa dalam penggelapan aset perusahaan ini adalah Direktur Utama, Baskara Wijoyo, maka korban adalah perusahaannya sendiri. Secara hukum, ini akan sedikit lebih rumit, tapi kita selidiki dulu sampai tuntas. Terima kasih, Pak. Keluar dari gerbang kantor polisi, saya berdiri di tangga, menghela napas panjang. Angin malam musim dingin terasa dingin, menerpa wajah seperti pisau, tapi hati saya terasa hangat. Ini adalah pertama kalinya, dalam beberapa hari ini, saya merasa melakukan sesuatu yang benar. Ponsel berdering. Nomor telepon kantor. Saya mengangkatnya. Ternyata Riana. Bu Bunga, apakah Anda bisa bicara sekarang? Suaranya aneh, tidak lagi sombong seperti kemarin, malah terdengar sedikit hati-hati. Ada apa? Bu, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Apakah Anda bisa bicara dengan leluasa sekarang? Ya, katakan. Ke-23 transaksi transfer ke Jaya Abadi Investama itu, saya bukan yang menanganinya. Saya baru masuk kemarin. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin menjelaskannya pada Anda. Saya tertegun sejenak. Kenapa kamu secara khusus memberitahuku ini? Riana terdiam beberapa detik. Bu, saya akan jujur. Sore ini orang dari kepolisian datang ke kantor. Mereka mengambil banyak sekali data. Semua orang panik. Lina dipanggil untuk dimintai keterangan, sampai sekarang belum kembali. Pak Dirut mengunci diri di kantornya, tidak mau bertemu siapapun. Saya memegang ponsel, tidak berkata apa-apa. Bu, sejujurnya, pekerjaan ini memang Lina yang mencarikannya untuk saya akui itu. Tapi saya tidak tahu dia dan Pak Dirut melakukan begitu banyak hal di belakang. Kalau saya tahu, saya tidak akan mau datang. Saya menelepon Anda hari ini, bukan untuk meminta apa-apa, hanya ingin menjelaskan. Ke-23 transaksi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Nanti jika terjadi apa-apa, tolong jangan libatkan saya. Saya mengerti. Selama kamu memang tidak terlibat, saya tidak akan menargetkanmu. Terima kasih, Bu. Riana berhenti sejenak. Ada satu hal lagi yang menurut saya perlu Anda ketahui. Apa itu? Ayah Lina. Leman. Dia bukan pengusaha yang baik-baik. Dulu saya pernah dengar dari bibi saya, dia pernah terlibat dalam skema Ponzi di kampung halamannya, pernah dipenjara 2 tahun. Perusahaan Jaya Abadi Investama itu hanya perusahaan cangkang, di rekeningnya tidak ada banyak uang. Uang 37 miliar itu setelah masuk, langsung ditransfer lagi. Ditransfer kemana? Itu saya tidak tahu. Tapi Bu, Anda harus hati-hati. Orang seperti Leman bisa melakukan apa saja. Setelah menutup telepon, saya berdiri di pinggir jalan, berpikir sejenak. Leman pernah dipenjara, terlibat skema Ponzi. 37 miliar ditransfer dan langsung dipindahkan lagi. Ini artinya apa? Artinya ini kemungkinan besar bukan sekadar penggelapan aset perusahaan. Ini adalah sebuah rencana untuk mengosongkan perusahaan. Baskara dan Lina memindahkan uang keluar, ke perusahaan cangkang milik Leman, lalu dipindahkan lagi. Kemana akhirnya uang itu pergi? Jika masuk ke kantong pribadi, maka ini bukan hanya penggelapan dalam jabatan. Ini adalah pencucian uang. Saya segera menelepon Pak Agung, memberitahukan informasi dari Riana secara lengkap. Pak Agung mendengarkan dengan suara serius. Ibu Bunga, informasi ini sangat penting. Leman memiliki catatan kriminal, kami akan menggabungkan penyelidikannya. Selain itu, bisakah Anda memberikan informasi kemana tujuan akhir dari 37 miliar itu? Sistem keuangan saya sepenuhnya diblokir. Tapi saya akan coba memulihkannya, sebisa mungkin akan saya cari. Jika sudah ketemu, segera beritahu saya. Mengerti? Setelah menutup telepon, saya mencegat taksi pulang. Di dalam mobil, saya menggunakan ponsel untuk masuk ke akun super administrator sistem keuangan. Layarnya terlalu kecil, tidak nyaman untuk dioperasikan, tapi saya tetap berusaha mencari aliran dana dari ke-23 transaksi itu. Setelah menerima uang, Jaya Abadi Investama dalam waktu 3 hari mentransfernya secara bertahap ke 5 perusahaan berbeda. Kelima perusahaan itu terdaftar di Batam, Singapura, Hong Kong, dan British Virgin Islands. Struktur perusahaan cangkang yang khas. Begitu uang keluar dari negara,
akan sangat sulit dilacak. Untungnya, transaksi terakhir terjadi minggu lalu. Bank memiliki periode verifikasi untuk transfer lintas batas dalam jumlah besar. Uang itu mungkin masih berada di antrean verifikasi bank domestik. Saya mengambil tangkapan layar semua informasi ini dan mengirimkannya ke Pak Agung. Lalu saya mengirim pesan ke Ratna, memberitahukan perkembangan terbaru. Ratna langsung membalas. Besok pagi datang ke kantor. Kita harus mempercepat langkah. Tiba di rumah, Mbak bilang demam Bima sudah turun, dia sudah tidur. Saya berjalan ke pintu kamar anak, melihat tubuh mungilnya terbungkus selimut, napasnya teratur. Saya menutup pintu dengan pelan, kembali ke ruang tamu, membuka laptop, dan melanjutkan merapikan materi. Tiba-tiba notifikasi WhatsApp berbunyi. Dari grup besar perusahaan. Saya membukanya dan melihat sebuah pesan dari Baskara. Rekan-rekan sekalian, mengenai pernyataan yang tidak pantas dan insiden terkait yang terjadi di grup perusahaan baru-baru ini, saya sebagai Direktur Utama menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Perusahaan hari ini telah membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki insiden tersebut secara komprehensif. Hasil investigasi akan segera kami umumkan kepada Anda semua. Mohon rekan-rekan tidak mempercayai dan menyebarkan rumor, dan tetap bekerja dengan tenang. Perkembangan Wijaya Group selama 12 tahun tidak lepas dari usaha setiap rekan. Saya percaya kita akan bersama-sama melewati masa sulit ini. Di bawahnya berbaris balasan. Siap. 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 Grup dengan lebih dari 300 orang, balasannya rapi, tidak ada satupun yang bertanya lebih. Saya menatap pesan itu lama sekali. Pernyataan yang tidak pantas. Tim investigasi khusus. Investigasi komprehensif. Baskara. Sekarang kamu baru tahu panik? 2 hari yang lalu, saat kamu di KTV menyuruh Lina mengirim pesan itu, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu pikir aku akan diam saja seperti biasanya, menerima semuanya tanpa kata? 12 tahun. Kamu tahu apa yang paling aku kuasai? Bukan mengurus keuangan, tapi menahan diri. Saat hamil Anya, mual sampai lemas, kamu di luar ada acara, aku menahannya. Ibumu dirawat di rumah sakit. Aku merawatnya selama 3 tahun, kamu tidak pernah sekalipun menemaninya semalaman, aku menahannya. Perusahaanmu, kariermu, mukamu, selalu menjadi yang utama. Aku selalu menjadi yang terakhir. Aku menahannya selama 12 tahun bukan karena aku tidak merasa sedih, tapi karena aku pikir di hatimu masih ada keluarga ini. Sekarang aku sadar, di hatimu hanya ada dirimu sendiri. Saya menutup obrolan grup, membuka obrolan dengan Ratna. Saya mengiriminya sebuah pesan. Ratna, besok kita bukan hanya bicara soal cerai. Aku mau mengambil kembali semuanya. Setelah mengirim pesan itu, saya bersandar di sofa. Ponsel berdering lagi. Kali ini dari Pak Heru. Bu Bunga, maaf mengganggu. Ada hal yang harus saya sampaikan. Katakan, hari ini Baskara mencari saya. Dia ingin saya membantunya menyusun dokumen yang membuktikan bahwa 5 miliar rupiah dulu adalah pinjaman dari ayah Anda, bukan investasi. Saya tidak menyetujuinya. Lalu dia bilang akan mengganti saya, mencari firma hukum lain. Saya sama sekali tidak kaget. Terima kasih sudah memberitahuku. Bu, ada satu hal lagi, suara Pak Heru semakin rendah. Sore ini Baskara menghubungi ruang arsip, meminta mereka menyegel semua arsip keuangan selama 3 tahun terakhir. Tanpa tanda tangannya, tidak ada yang boleh mengambilnya. Dia sudah tahu. Sepertinya dia tahu Anda sedang menyelidikinya. Aliran dana bank dan catatan reimbursement yang sebelumnya saya ambil, ruang arsip tadi menelepon saya, bilang Baskara memberi perintah keras, siapapun yang mengambil arsip keluar lagi, akan dipecat. Yang sudah kamu ambil sudah cukup, kataku. Sisanya biar aku sendiri. Bagaimana caranya, Bu? Kamu tidak perlu khawatir. Pak Heru, selama ini terima kasih. Selanjutnya mungkin akan lebih sulit. Bantuanmu sudah lebih dari cukup, tidak perlu terlibat lebih jauh lagi. Bu Bunga, suara Pak Heru tiba-tiba menjadi emosional. Jujur saja, saya sudah menjadi konsultan hukum di perusahaan ini selama 8 tahun. Saya melihat perusahaan ini tumbuh dari puluhan orang hingga sekarang. Tapi 2 tahun terakhir ini, terutama sejak Lina datang, perusahaan banyak berubah. Banyak hal yang tidak saya setujui, tapi saya tidak bisa bicara. Kali ini, saya bukan membantu Anda. Saya membantu kebenaran. Terima kasih. Setelah menutup telepon, saya membuka laptop. Arsip dikunci, tidak masalah. Akun super administrator sistem keuangan bisa mengakses semua arsip digital. Setiap kontrak, setiap faktur,
Setiap catatan transfer, semuanya tersimpan di sistem. Tidak bisa dihapus. Saya mulai memeriksanya satu persatu. Mulai dari 3 tahun yang lalu. Memeriksa catatan reimbursement Baskara, catatan reimbursement Lina, semua kontrak yang berhubungan dengan Jaya Abadi Investama, semua transfer yang melalui jalur pembayaran darurat. Halaman demi halaman, transaksi demi transaksi. Pukul 2 dini hari, saya akhirnya selesai. Selama 3 tahun, total transfer yang ditangani Lina dengan melewati persetujuan keuangan bukanlah 37 miliar. Tapi 52 miliar. Dan ada satu transaksi yang lebih besar. November tahun lalu, Wijaya Group dan Jaya Abadi Investama menandatangani sebuah perjanjian layanan konsultasi strategis. Nilai kontrak, 200 miliar rupiah. Metode pembayaran, sekali lunas. Uang ini sudah dibayarkan. Penerima, Jaya Abadi Investama. Pihak yang menandatangani kontrak adalah Baskara dari pihak Wijaya Group dan Leman dari pihak Jaya Abadi. Saya menatap angka 200 miliar itu. Ini adalah rencana cadangannya. Cerai damai dan membuatku keluar tanpa apa-apa hanyalah langkah pertama. Bagian terbesarnya adalah uang ini. Dia sudah, melalui berbagai cara, memindahkan uang ke nama Lina dan ayahnya. Jika saya patuh menandatangani surat cerai, uang ini akan benar-benar lepas dari saya. Jika saya membuat keributan, dia akan menggunakan harta Gonogini untuk mengulur waktu, toh bagian terbesarnya sudah dia pindahkan. Inilah rencananya. Saya bersandar di kursi, memejamkan mata. Baskara, perhitunganmu sungguh matang. Tapi ada satu hal yang kamu tidak tahu, atau mungkin kamu lupa. Perjanjian layanan konsultasi strategis senilai 200 miliar itu, dalam alur persetujuan pembayarannya, ada satu tahap, verifikasi oleh Direktur Keuangan. Tahap ini dilewati, menggunakan jalur pembayaran darurat. Tapi, menurut anggaran dasar perusahaan pasal 39, pembayaran dengan nilai tunggal melebihi 50 miliar rupiah, baik melalui jalur darurat maupun tidak, harus diverifikasi oleh Direktur Keuangan dalam waktu 10 hari kerja setelah pembayaran. Jika verifikasi tidak lolos, Direktur Keuangan berhak memulai prosedur penarikan kembali dana. 10 hari kerja. Uang itu dibayarkan pada tanggal 25 November tahun lalu. Sebelum tanggal 9 Desember, saya menandatangani sebuah formulir verifikasi pasca pembayaran. Waktu itu saya tidak melihatnya dengan teliti, karena Baskara membawanya dan bilang ini hanya prosedur rutin. Saya menandatanganinya. Tapi sekarang, saat saya melihat kembali formulir verifikasi itu, saya menemukan sebuah masalah. Di formulir verifikasi itu, nilai kontrak yang tertulis adalah 20 miliar, bukan 200 miliar. Seseorang telah mengubahnya. Saya memperbesar versi digital formulir itu, melihat dengan teliti. Di kolom jumlah, angka 2 pada 20 miliar rupiah. Jenis hurufnya sedikit berbeda dari yang lain. Jika diperbesar sedikit, terlihat jelas bahwa angka ini ditambahkan kemudian dengan program edit gambar. Nilai kontrak yang sebenarnya adalah 200 miliar rupiah. Seseorang telah menghapus angka 0 dari formulir itu, lalu mencetaknya untuk saya tanda tangani. Saya membuka kembali kontrak aslinya. Di kontrak tertulis dengan jelas, 200 miliar rupiah. Tanda tangan Baskara. Stempel perusahaan lengkap. Saya membuka formulir verifikasi pasca pembayaran yang telah saya tanda tangani. Di situ tertulis 20 miliar rupiah. Tanda tangan saya, Bunga Lestari. Dibandingkan, rantai buktinya lengkap. Seseorang telah memalsukan formulir verifikasi yang saya tanda tangani, mengubah 200 miliar menjadi 20 miliar untuk menipu saya. Saya tidak tahu apakah orang ini Baskara, Lina, atau mereka berdua. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah, formulir yang saya tanda tangani itu palsu. Ini berarti pembayaran senilai 200 miliar itu tidak mendapatkan verifikasi yang sah dari Direktur Keuangan. Saya bisa memulai prosedur penarikan kembali dana. Saya menatap layar, jantung berdebar kencang. 200 miliar, ditambah 52 miliar yang sebelumnya dipindahkan, total 252 miliar. Jika bisa ditarik kembali, uang ini akan kembali ke rekening perusahaan. Saat bercerai, uang ini adalah bagian dari harta Gonogini yang menjadi hak saya. Saya mengirim pesan ke Ratna, menjelaskan secara singkat masalah 200 miliar itu. Setelah mengirim, saya melihat waktu, pukul 2:30 pagi. Saya pikir Ratna baru akan membalas besok. Ternyata dia langsung membalas. Besok pagi jam 8 datang ke kantorku. Bawa semua materinya. Disusul dengan pesan lain. Bunga, perang ini, kita pasti menang.
Keesokan paginya pukul 8, saya tiba di kantor Ratna tepat waktu. Saya membentangkan semua materi yang saya rapikan semalam di atas mejanya. Ratna membacanya lembar demi lembar. Saat melihat formulir verifikasi yang dipalsukan itu, dia berhenti. Dia meletakkan formulir dan kontrak asli berdampingan, melihatnya lama, lalu mengangkat kepala. Matanya berbinar. Bunga, kamu tahu apa artinya formulir ini? Mereka memalsukan formulirku, menipuku untuk tanda tangan. Bukan hanya menipumu. Ratna berdiri, dan menulis beberapa kata besar di papan tulis. Ini adalah tindak pidana pemalsuan surat berharga. Saya tertegun. Formulir verifikasi kan dokumen internal perusahaan, apa itu juga termasuk surat berharga? Termasuk. Ratna berbalik. Formulir verifikasi adalah bagian dari bukti keuangan, melibatkan jumlah 200 miliar. Di pengadilan ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Dan dia berhenti sejenak. Siapapun yang mengubah formulir ini harus menanggung tanggung jawab pidana. Jika Baskara yang menyuruhnya, dia juga tidak akan bisa lari. Bisakah kita tahu siapa yang mengubahnya? Bisa. Arsip digital memiliki jejak perubahan. Setiap versi ada stempel waktu dan ID pengguna yang melakukan operasi. Cukup dengan melihat riwayat perubahan formulir, kita akan tahu siapa yang menyentuhnya. Saya segera membuka laptop, masuk ke sistem keuangan, menemukan versi digital formulir itu, dan membuka log operasinya. Catatan di layar sangat jelas. 25 November, 11.332. Dokumen dibuat. Pengguna, Lina. 25 November, 16,45. Dokumen diubah. Pengguna, Lina. Konten perubahan. Kolom jumlah. 25 November, 16.50. Dokumen dicetak. Pengguna, Lina. 25 November, 17K10. Dokumen yang telah ditandatangani dipindai dan diunggah. Pengguna, Lina. Nilai asli, 200 miliar rupiah. Nilai cetak, 20 miliar rupiah. Pengubah, Lina. Saya memutar layar laptop ke arah Ratna. Ratna melihat log operasi itu, sudut bibirnya perlahan terangkat. Lina sendiri yang mengubahnya. Ini bahkan menghemat waktu penyelidikan. Dia mengambil ponselnya, memotret layar. Log ini adalah bukti paling langsung. Lina memasukkan bukti keuangan, menipu direktur keuangan untuk menandatangani, melibatkan jumlah 200 miliar. Kejahatan ini cukup untuk membuatnya mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan Baskara? Apa dia bisa lepas? Tidak bisa. Ratna tersenyum dingin. Kontrak 200 miliar itu dia yang tanda tangan, pembayaran dia yang setujui. Formulir verifikasi keuangan dipalsukan, sebagai direktur utama, entah dia yang menyuruhnya, entah dia lalai dalam pengawasan. Apapun itu, ganti rugi perdata tidak akan bisa dia hindari. Jika terbukti dia yang menyuruhnya, tanggung jawab pidana juga harus dia pikul. Dia duduk kembali di kursinya, menyilangkan jari. Bunga. Sekarang kita punya 3 kartu truf di tangan. Pertama, Lina menggelapkan aset perusahaan 52 miliar. Kedua, Lina memalsukan formulir verifikasi pembayaran 200 miliar. Ketiga, Baskara menipumu untuk mentransfer 10% saham. Ketiga kartu ini, satu lebih besar dari yang lain, satu lebih mematikan dari yang lain. Kamu mau memainkannya bagaimana? Saya berpikir sejenak. Kartu pertama dan kedua kita tempuh jalur pidana. Kartu ketiga jalur perdata. Gugatan cerai berjalan bersamaan. Urutannya? Pidana dulu, baru perdata, jawab saya tegas. Setelah kasus pidana dilaporkan, polisi akan membekukan aset yang terkait. Uang 200 miliar dan 52 miliar itu akan terkunci. Rantai pendanaan Baskara putus. Dalam gugatan cerai, dia tidak akan punya kekuatan untuk melawan. Ratna mengangguk. Sama seperti yang kupikirkan. Tapi ada satu hal yang harus kamu siapkan mentalnya. Apa? Setelah kasus pidana dilaporkan, Baskara pasti akan mencarimu. Dia akan memohon, mengancam, memainkan kartu emosional, membawa-bawa anak. Dia akan menggunakan segala cara agar kamu mencabut laporan. Aku tidak akan mencabutnya. Dia mungkin akan berlutut di depanmu. Saya membayangkan adegan itu. Baskara berlutut di depan saya. 12 tahun yang lalu, dia juga pernah berlutut di depan ayah saya. Hari itu, ayah saya setuju memberikan kami 5 miliar. Baskara begitu gembira sampai langsung berlutut, mengatakan akan memperlakukanku dengan baik, akan membesarkan perusahaan, tidak akan mengecewakan kepercayaan ayahku. Ayahku buru-buru membantunya berdiri, berkata, "Nak, uang itu masalah kecil.
Kamu baik pada putriku itu lebih dari segalanya. Adegan itu saya ingat dengan sangat jelas, karena itu adalah satu-satunya saat saya melihat Baskara berlutut. Jika sekarang dia berlutut lagi di depan saya, bagaimana perasaan saya? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu, saya tidak akan melunak. Ratna. Bahkan jika lututnya hancur karena berlutut, aku tidak akan mencabut laporan. Ratna menatapku selama beberapa detik, lalu mengangguk. Bagus. Kalau begitu kita mulai beraksi. Langkah pertama, kamu siapkan bukti elektronik formulir verifikasi dan log operasinya. Buat 3 salinan. 1 kirim ke Direktorat Kriminal Khusus sebagai materi laporan tambahan. 1 simpan sebagai arsip. 1 lagi. Dia berhenti sejenak, kirim ke Baskara. Kirim padanya? Benar. Kirim padanya. Biarkan dia tahu kartu apa yang kita pegang. Ini namanya memancing ular keluar dari sarangnya. Begitu ular panik, dia akan menunjukkan lebih banyak kelemahannya. Aku mengerti. Saya membuka komputer, merapikan formulir, kontrak asli, dan log operasi menjadi satu file PDF. Lalu saya membuka obrolan WhatsApp dengan Baskara. Tangan saya berhenti di tombol kirim, ragu sejenak, lalu menekannya. Setelah file terkirim, saya menambahkan sebuah kalimat. Formulir verifikasi ini, kamu pernah lihat? Jumlah di atasnya 20 miliar. Jumlah di kontrak 200 miliar. Selisih 180 miliar. Siapa yang mengubahnya? Log operasinya sudah ditemukan. Kamu pikirkan sendiri. Kirim. Ponsel hening selama sekitar 30 detik. Lalu telepon dari Baskara masuk. Saya melirik Ratna. Dia mengangguk, memberi isyarat agar saya mengangkatnya, sambil menekan tombol rekam di ponselnya sendiri. Saya mengangkat telepon, menyalakan pengeras suara. Bunga. Kamu sebenarnya mau apa? Suara Baskara hampir berteriak, kemarahan dan ketakutannya terasa jelas meski melalui telepon. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya menjalankan tugas sebagai direktur keuangan, menemukan sebuah bukti keuangan yang dipalsukan, dan sesuai prosedur melapor kepada direktur utama. Jangan pakai alasan itu. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu hanya mau menjebloskan Lina ke penjara. Menyeretku juga, lalu menguasai perusahaan sendirian. Menguasai? Saya tertawa. Baskara, apa kamu lupa, perusahaan ini dari awal juga ada bagianku? Uang dari hasil jual rumah ayahku, aku yang bersamamu memulai dari kontrakan. Aku mengambil kembali apa yang menjadi hakku, itu namanya menguasai? Di seberang telepon terdengar suara napas yang berat. Bunga, bisakah kita duduk dan bicara baik-baik? Suara Baskara tiba-tiba melunak. Aku tahu selama ini kamu sudah bekerja keras. Aku akui aku ada salah. Tapi perusahaan ini adalah hasil jerih payah kita berdua. Kalau kamu lakukan ini, perusahaan akan hancur. Lalu saat kamu menyuruh Lina mengirim pesan di grup, kamu pikir perusahaan tidak akan hancur? Saat kamu mentransfer 200 miliar ke ayah Lina, kamu pikir perusahaan tidak akan hancur? Saat kamu memintaku menandatangani perjanjian pengalihan saham itu, kamu pikir perusahaan tidak akan hancur? Masalah saham itu bisa aku jelaskan. Tidak perlu penjelasan. Apapun yang mau kamu katakan, katakan saja pada polisi, pada hakim. Saya menutup telepon. Ratna menatapku dengan sedikit kekaguman di matanya. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku tidak kuat. Saya memasukkan ponsel ke dalam tas. Aku hanya tidak memberi diriku jalan untuk mundur. Dari kantor Ratna, saya langsung pergi ke Direktorat Kriminal Khusus. Pak Agung, melihat materi tambahan yang saya bawa, mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melihat formulir verifikasi dan log operasi berulang kali, akhirnya menghela napas panjang. Ibu Bunga, materi ini sangat krusial. Ditambah dengan aliran dana bank dan catatan transfer sebelumnya, saat ini Lina diduga terlibat dalam penggelapan dalam jabatan dengan nilai 52 miliar. Dan pemalsuan surat berharga dengan nilai 200 miliar. Totalnya 252 miliar. Angka ini, bahkan dalam kasus kejahatan ekonomi yang pernah kami tangani, termasuk salah satu yang terbesar. Pak Agung, uang 200 miliar itu apa bisa ditarik kembali? Berdasarkan informasi bank yang Anda berikan, uang itu saat ini masih berada di antrean verifikasi bank domestik. Saya sudah menghubungi pihak bank, mereka setuju untuk membekukan sementara dana ini, sambil menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Tapi untuk pembekuan resmi, butuh surat keputusan penetapan tersangka. Kapan bisa ditetapkan? Pak Agung berpikir sejenak. Materi sudah hampir lengkap. Hari ini saya akan ajukan permohonan penetapan tersangkanya.
Paling cepat besok sudah bisa turun. Setelah ditetapkan, kami akan segera melakukan pembekuan aset yang terkait dan mengambil tindakan paksa terhadap tersangka. Terima kasih, Pak. Tidak perlu berterima kasih, ini tugas saya. Pak Agung berdiri, mengantarku sampai ke pintu. Tiba-tiba dia berkata, Ibu Bunga, ada satu hal yang seharusnya tidak saya katakan sebagai penyidik, tapi saya tetap ingin mengatakannya. Anda sangat berani. Saya tertegun, lalu menggelengkan kepala. Saya tidak berani. Saya hanya tidak punya pilihan lain. Keluar dari kantor polisi, di luar mulai turun gerimis. Saya berdiri di bawah kanopi, melihat rintik hujan turun. Ponsel berdering lagi. Nomor asing. Saya ragu sejenak, tapi tetap mengangkatnya. Bunga? Suara seorang pria parubaya, kasar, dengan aksen daerah. Kamu Bunga kan? Benar. Anda siapa? Namaku Leman, ayahnya Lina. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Anda ada perlu apa? Ibu Bunga, ku dengar kau melapor ke polisi. Suara Leman tidak terburu-buru, tenang dengan cara yang aneh. Tujuanmu melapor itu apa? Mau uangnya kembali? Atau mau menjebloskan Lina ke penjara? Hukum yang akan memberikan jawabannya. Hukum? Leman tertawa. Ibu Bunga, kau orang pintar. Aku akan bicara terus terang. Uang 200 miliar itu, aku bisa kembalikan. Uang di rekening Jaya Abadi Investama, semua bisa ku kembalikan. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Kau cabut laporanmu. Anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Uang kembali. Kau tetap jadi direktur keuanganmu. Baskara tetap jadi direktur utamanya. Kita tidak saling mengganggu. Saya terdiam. Leman, apa kau pikir aku sedang tawar-menawar denganmu? Bukan tawar-menawar. Aku hanya memberimu saran. Kau lapor polisi, uang belum tentu bisa kembali. Kasus pidana prosesnya panjang. Begitu pengadilan menjatuhkan putusan, uang itu sudah entah ditransfer kemana. Dan, dia berhenti sejenak, kau juga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Konsekuensi apa? Baskara bagaimanapun juga suamimu, ayah dari kedua anakmu. Kau menjebloskannya ke penjara, saat anak-anak dewasa, bagaimana mereka akan memandangmu? Bagaimana teman-teman sekelas mereka akan membicarakan anak-anakmu? Kau sendirian mengurus dua anak, apa hidupmu akan mudah? Hati saya mencelos. Anak-anak. Ini adalah hal yang paling saya pedulikan. Pikirkan lagi, suara Leman menjadi lebih lembut. Aku beri saran untuk kalian berdua. Masalah cerai. Duduk dan bicarakan baik-baik. Berapa uang yang harus dibagi, bagilah. Jangan sampai berakhir saling menghancurkan. Benar kan? Saya menarik napas dalam-dalam. Leman, kau bicara sebanyak ini padaku tak lain karena kau takut. Kau tahu begitu uang itu dibekukan, kau tidak akan bisa mengambilnya. Kau tahu begitu Lina ditetapkan sebagai tersangka, seluruh keluargamu tidak akan bisa lari. Nona Bunga, kau tadi menyinggung anak-anak. Kalau begitu aku tanya padamu, saat kau mengajari Lina melakukan semua ini, apa kau pernah berpikir bahwa dia juga anakmu? Kau membawanya melakukan kejahatan bersama? Apa kau pernah memikirkan konsekuensinya untuknya? Di seberang telepon hening. Anakku, aku sendiri yang akan melindunginya. Adapun kau, simpan saja ucapanmu itu untuk polisi. Saya menutup telepon. Hujan semakin deras. Saya berdiri di bawah kanopi, jari-jari saya dingin membeku. Tapi hati saya terasa panas membara. Surat keputusan penetapan tersangka datang lebih cepat dari yang saya duga. Keesokan siangnya, Pak Agung menelepon, memberitahu bahwa permohonan telah disetujui. Nomor kasus LP B 0037,X 2024 SPKT Polda Metro Jaya. Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan surat berharga. Tersangka Lina dan Leman. Pada saat yang sama, kepolisian mengirimkan surat pembekuan resmi ke bank. Dana 200 miliar itu dibekukan di antrean verifikasi bank. Saldo di rekening Jaya Abadi Investama, termasuk sisa dari 52 miliar yang sebelumnya ditransfer, juga semuanya dibekukan. Pak Agung memberitahuku bahwa polisi telah melakukan penahanan terhadap Lina. Dieksekusi sore ini. Di kantor. Di depan semua orang. Saat Lina dibawa pergi, seluruh Wijaya Group gempar. Di grup perusahaan tidak ada yang bicara, tapi gosip di kalangan pribadi seperti air mendidih yang meluap-luap. Ponsel saya terus-menerus menerima pesan dari rekan-rekan lama. Ada yang bilang Lina menangis sampai riasannya luntur saat dibawa pergi. Ada yang bilang Baskara mengunci diri di kantornya sepanjang sore tidak keluar.
Ada yang bilang Dewan Direksi mengadakan rapat darurat melalui telepon untuk membahas pemberhentian sementara Baskara. Ada juga yang bilang beberapa kelompok wartawan datang ke lobi perusahaan, tapi dihalangi oleh petugas keamanan. Saya membaca setiap pesan, tidak membalas satu pun. Menjelang malam, telepon dari Baskara datang. Saya mengangkatnya. Suaranya serak, seperti habis merokok banyak atau berteriak lama. Bunga, Lina ditangkap. Kamu tahu kan? Tahu. Kamu puas? Aku tidak puas. Dia melanggar hukum, dia harus menanggung konsekuensinya. Melanggar hukum? Baskara tertawa. Suara tawanya sangat tidak enak didengar. Kamu pikir dia melakukan semua itu sendirian? Dia seorang sekretaris, tanpa tanda tanganku, apa dia bisa mentransfer 250 miliar? Kamu pikir aku akan membiarkannya menanggung semuanya sendirian? Saya tertegun sejenak. Dia sedang memancingku. Dia ingin aku mengatakan sesuatu seperti, aku tahu kamu yang menyuruhnya. Lalu merekamnya. Saya langsung waspada. Baskara, siapa yang menyuruhnya, siapa yang terlibat, itu urusan polisi yang menyelidiki. Tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya seorang pelapor. Pelapor? Dia tertawa lagi. Bunga, kamu pelapor, tapi kamu juga istriku. Kamu melaporkan suamimu sendiri. Kamu pikir orang di luar akan melihatmu bagaimana? Bagaimana orang luar melihatku tidak penting. Yang penting bagaimana hukum melihatnya. Henning yang sangat lama. Lalu Baskara mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Bunga, Lina hamil. Saya membeku. Telinga saya berdengung. Apa katamu? Lina hamil. 2 bulan. Anakku. Saya memegang ponsel, tidak bisa berkata-kata. 12 tahun. Saya menikah dengan Baskara selama 12 tahun, melahirkan 2 anak. Saat hamil Anya, dia menemaniku periksa kehamilan 2 kali. Saat melahirkan Bima, dia baru bergegas datang, saat saya sudah didorong ke ruang bersalin, karena ada rapat penting. Sekarang, Lina hamil. 2 bulan. Kamu memberitahuku ini untuk apa? Suara saya sangat tenang, bahkan saya sendiri merasa aneh. Aku ingin kamu tahu, di perut Lina ada anakku. Bisakah kamu, demi anak itu, melepaskannya? Dia sudah hamil, tempat seperti rumah tahanan, bagaimana dia bisa bertahan? Bunga, kamu juga seorang ibu, kamu juga punya anak. Anggap saja aku memohon padamu. Kamu bilang pada polisi tidak akan menuntutnya lagi. Uangnya kita kembalikan, bagaimana? Saya memejamkan mata. Baskara, kamu bahkan menggunakan anak untuk memohon padaku. Saat kamu membuat Lina hamil, apa kamu pernah memikirkan kedua anakmu? Saat kamu membiarkannya menghinaku di grup perusahaan, apa kamu pernah memikirkan bahwa kamu adalah seorang suami? Sekarang dia ditangkap, kamu baru teringat soal anak? Baskara, aku tanya satu hal. Kamu bilang Lina hamil 2 bulan. 2 bulan yang lalu, saat kamu memintaku menandatangani perjanjian pengalihan saham itu, saat itu kamu sudah tahu dia hamil kan? Henning. Jadi kamu terburu-buru mau memindahkan sahamku, terburu-buru mau menyingkirkanku dari perusahaan. Karena kamu harus memberinya dan anak di dalam perutnya sebuah kepastian. Benar kan? Masih hening. Kamu tidak bicara, aku anggap kamu mengakuinya. Saya menarik napas dalam-dalam. Baskara, dengarkan baik-baik. Lina hamil atau tidak ada hubungannya denganku. Dia melanggar hukum yang akan menanganinya. Kamu mau menyelamatkannya, cari pengacara, jangan cari aku. Bunga, mulai hari ini, kamu tidak perlu khawatir aku sendirian mengurus anak akan kesulitan. Aku akan hidup jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Saya menutup telepon. Lalu saya sadar, seluruh tubuh saya gemetar. Bukan marah, bukan sedih, tapi sebuah emosi yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah ada sesuatu di dalam hati saya yang benar-benar putus. Sisa-sisa kenangan terakhir, keraguan terakhir, keengganan terakhir, semuanya putus, bersih. Saya membuka WhatsApp, mengirim pesan ke Ratna. Lina hamil. Anaknya Baskara. Ratna langsung membalas. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, malah lebih sadar. Bagus kalau begitu. Kabar ini bagi kita belum tentu sepenuhnya buruk. Lina hamil. Baskara akan semakin panik untuk menyelamatkannya. Orang kalau panik, akan membuat kesalahan. Kita tunggu saja dia membuat kesalahan. Selain itu, materi gugatan cerai sudah kusiapkan. Besok pagi jam 9, kita ke pengadilan untuk mendaftar. Baik. Keesokan harinya, saya dan Ratna pergi ke pengadilan. Surat gugatan cerai ditulis sepanjang 12 halaman. Tuntutannya ada 5 poin.
1. Memutuskan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat. 2. Menetapkan hak asuh anak berada pada penggugat, dan tergugat membayar biaya tunjangan anak sampai anak berusia 18 tahun. 3. Memutuskan pembagian harta bersama secara adil, termasuk namun tidak terbatas pada properti, tabungan, saham, reksadana, dan saham Wijaya Group. 4. Menyatakan perbuatan tergugat yang mengakibatkan penggugat mentransfer saham adalah tidak sah karena adanya penipuan dan mengembalikan hak kepemilikan saham penggugat seperti semula. 5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Hakim di loket pendaftaran selesai membaca surat gugatan, lalu menatap saya. Nilai yang disengketakan sebesar ini, apa kalian sudah mencoba mediasi? Tidak ada kemungkinan untuk mediasi, jawab saya. Hakim mengangguk, membubuhkan stempel. Gugatan diterima. Nomor perkara 521 PDT G 2024 PA JS. Tunggu panggilan sidang. Keluar dari pengadilan, cuacanya cerah. Matahari musim dingin yang pucat tidak terlalu hangat, tapi sangat terang. Saya berdiri di tangga depan pengadilan, menarik napas dalam-dalam. Ratna berdiri di sampingku, memberiku sebotol air. Bagaimana perasaanmu? Mungkin kamu tidak akan percaya. Saya mengambil air itu, aku merasa jauh lebih lega. Itu normal. Banyak perempuan sebelum bercerai akan merasa takut. Takut bagaimana hidup setelah cerai, takut apa kata orang, takut anak-anak menderita. Tapi begitu benar-benar melangkah, malah merasa lega. Karena tidak perlu lagi menipu diri sendiri. Kamu benar, saya membuka tutup botol, minum seteguk air. Selama bertahun-tahun ini, aku hidup dalam sebuah ilusi. Aku pikir aku punya keluarga yang utuh, punya suami yang mencintaiku. Ternyata tidak ada apa-apa. Sekarang aku tidak punya apa-apa, tapi aku juga punya segalanya. Saya melihat pemandangan jalan di kejauhan. Aku punya 2 anak, tubuh yang sehat, kemampuan kerja, teman yang membantu, dan aku telah menemukan kembali diriku. Ratna tersenyum. Ini baru kamu. Kamu yang dulu di universitas. Yang selalu juara 1, tidak mau kalah. Siapapun yang berani mengganggumu pasti akan kau balas. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Tidak, Ratna menatapku dengan serius. Bunga yang itu selalu ada. Hanya saja terkubur oleh pernikahanmu selama 12 tahun. Hidung saya terasa sedikit perih, tapi saya menahannya. Ponsel berdering. Itu dari Pak Agung. Ibu Bunga, ada perkembangan baru. Leman berhasil ditangkap pagi ini. Di sebuah apartemen di Batam. Kami sudah mengintainya selama 2 hari, ditangkap pagi tadi pukul 7. Sebagian besar dana yang terkait telah dibekukan, kemungkinan besar bisa ditarik kembali. Selain itu, dalam pemeriksaan, Lina memberikan beberapa keterangan baru, sangat memberatkan Baskara. Seharusnya bisa berguna untuk gugatan cerai kalian. Saya memberitahukan kabar itu pada Ratna. Mata Ratna berbinar. Leman juga sudah ditangkap. Keterangan Lina menambah amunisi. Kali ini Baskara pasti akan mendekam lama di penjara. Ini adalah keuntungan besar bagi gugatan cerai kita. Sidang berikutnya, kita bisa menambahkan bukti-bukti baru ini, langsung menuntut agar Baskara keluar tanpa apa-apa. Apa benar ada kemungkinan seperti itu? Ada, kata Ratna dengan serius. Pasal 1092 Koh Perdata mengatur bahwa jika salah satu pihak menyembunyikan, memindahkan, menjual, merusak, atau menghambur-hamburkan harta bersama, atau membuat utang bersama palsu untuk menguasai harta pihak lain, maka dalam pembagian harta bersama, pihak tersebut dapat diberi bagian lebih sedikit atau tidak sama sekali. Perilaku Baskara sudah sangat cocok dengan pasal ini. Tidak sama sekali itu artinya keluar tanpa apa-apa. Kita akan perjuangkan agar dia tidak mendapat bagian. Ratna berkata, dia tidak pantas mendapatkan sepeser pun darimu. Keluar dari pengadilan, langit menjadi cerah. Sinar matahari menyelinap melalui celah awan, menyinari jalanan yang basah, memantulkan cahaya keemasan. Saya berdiri di depan pengadilan, menarik napas dalam-dalam. Ratna benar. Bunga yang dulu di universitas selalu ada. Dia hanya tertidur dalam pernikahan. Sekarang, dia telah bangun. Ponsel berdering. Nomor telepon rumah asing. Saya mengangkatnya. Bunga? Iya? Ini ibu mertuamu. Saya tertegun. Ibu mertua. Ibu yang saya panggil selama 12 tahun. Saat beliau sakit 3 tahun itu, Baskara mengunjunginya tidak lebih dari 10 kali. Saya, setelah pulang kerja, langsung ke rumah sakit, mengurus semuanya. Saat Anya baru lahir, kesehatannya kurang baik,
saya sambil masa nifas sambil merawatnya. Beliau memegang tangan saya dan berkata, "Bunga, kamu adalah berkah bagi keluarga Wijaya. Kalau Baskara berani macam-macam sama kamu, ibu yang pertama tidak akan terima." Sekarang, beliau menelepon. "Ma." Saya memanggilnya secara refleks, lalu berhenti. Sudah terlambat untuk mengubahnya. "Bunga, ibu sudah dengar." Suara ibu mertua saya terdengar sangat tua. "Soal Baskara, ibu sudah tahu semuanya. Dia khilaf. Dia bersalah padamu, pada kedua anak. Ibu tidak punya muka untuk membelanya. Tapi Bunga, dia bagaimanapun juga anak ibu. Bisakah kau memberinya sedikit jalan keluar? Jangan sampai dia keluar tanpa apa-apa. Usianya sudah tidak muda lagi. Keluar nanti masih harus hidup." Mata saya terasa panas. "Ibu." Saya mengganti panggilan, bukan saya yang tidak memberinya jalan keluar. Dia yang tidak memberiku jalan keluar. Apa yang telah dia lakukan, mungkin ibu tidak tahu. Dia memindahkan uang perusahaan sebesar 252 miliar, semuanya masuk ke kantong sekretarisnya. Dia memintaku menandatangani dokumen palsu, menipu sebagian besar saham atas namaku. Dia menyuruh sekretarisnya mengirim pengumuman pemecatan di grup perusahaan. Kalau bukan karena saya mengetahuinya lebih awal, yang sekarang tidak punya tempat tinggal adalah saya dan kedua cucu ibu. Di seberang telepon, ibu mertua saya terdiam. Anak ibu mau menceraikanku bukan karena aku melakukan kesalahan, tapi karena dia merasa aku sudah tidak berguna lagi. Dia sudah punya wanita yang lebih muda, punya anak baru. Dia ingin menyingkirkanku dengan satu pesan grup, membuatku keluar tanpa apa-apa. Tapi Bunga. Suara ibu mertua saya bergetar, dia satu-satunya anakku. Saya tahu. Tapi cucu laki-laki dan perempuan Anda juga hanya punya saya sebagai ibunya. Setelah mengatakan itu, saya menutup telepon. Rasa perih di hati perlahan memudar, meninggalkan ketenangan yang lebih jernih dari sebelumnya. Ibu mertua saya kasihan, saya tahu. Orang tua mengantar anaknya ke penjara adalah hal yang paling kejam di dunia. Tapi kasihan pada ibu mertua saya tidak berarti Baskara tidak jahat. Kedua fakta ini bisa ada secara bersamaan. Saya bisa bersimpati pada ibu mertua saya, tapi saya tidak akan melepaskan Baskara karena simpati itu. Sebulan kemudian, sidang kedua. Kali ini terutama untuk menambahkan bukti baru. Berita acara pemeriksaan Lehman sudah didapat. Dia mengakui bahwa biaya konsultasi 37 miliar dari Jaya Abadi Investama tidak memiliki dasar bisnis yang nyata, murni atas perintah Baskara. Begitu pula dengan biaya konsultasi strategis 200 miliar. Uang itu setelah masuk ke rekening Jaya Abadi langsung dipindahkan, sesuai rencana Baskara dan Lina, tujuan akhirnya adalah beberapa perusahaan cangkang di luar negeri. Uang 200 miliar yang dibekukan itu, jika bukan karena saya melapor tepat waktu, dalam 3 hari sudah akan keluar dari Indonesia. Selain itu, Lina memberikan keterangan baru. Dari 23 transaksi biaya konsultasi, salah satunya adalah uang yang dia dan Baskara habiskan di kasino saat pergi ke Makau. Kalah lebih dari 20 miliar rupiah. "Mereka pergi ke Makau bersama?" tanyaku. Lina mengaku menemani Baskara ke Makau 3 kali. Setiap kali, Baskara membawa uang tunai jutaan dolar dengan dalih dana bisnis dari rekening perusahaan. Setelah kalah, dilaporkan sebagai biaya reimbursement. Dan reimbursement itu, saya yang menandatanganinya. Di slip reimburse tertulis, biaya pengembangan bisnis, biaya entertainment klien. Saya menandatangani setiap lembar, karena mereka memberitahuku itu adalah pengeluaran bisnis yang normal. Sekarang saya baru tahu, uang itu ternyata untuk berjudi. Dengan bukti-bukti baru ini, kemungkinan Baskara keluar tanpa apa-apa sangat tinggi, kata Ratna. Dan kasus pidananya, karena keterangan dari Lehman dan Lina, dugaan tindak pidananya bertambah beberapa. Perjudian, pencucian uang, semuanya sedang diselidiki. Apa hukumannya akan bertambah? Akan bertambah. Sebelumnya kita perkirakan 10 tahun. Sekarang sepertinya bisa 15 tahun ke atas. Saya mengangguk, tidak berkata apa-apa. 15 tahun. Saat Baskara keluar, Anya sudah berusia 26 tahun, mungkin sudah menikah, punya keluarga sendiri. Bima 17 tahun, baru masuk kuliah. Dalam pertumbuhan mereka tidak akan ada sosok ayah. Apakah ini benar-benar hasil yang kuinginkan? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu ini bukan salahku. Ini adalah pilihannya sendiri. Sidang kedua berakhir dengan cepat. Setelah bukti tambahan diserahkan, hakim mengumumkan tahap persidangan selesai dan akan menjatuhkan putusan di kemudian hari. Keluar dari pengadilan, Ratna menepuk pundakku. Tunggu putusannya.
Biasanya kasus seperti ini dalam sebulan akan ada hasilnya. Terima kasih, Ratna. Jangan berterima kasih padaku, Ratna tersenyum. Kamu yang membantu dirimu sendiri. Kalau bukan karena kamu mengetahuinya lebih awal, kalau bukan karena kamu langsung mengumpulkan bukti, kalau bukan karena penampilanmu di pengadilan, pengacara sebaik apapun tidak akan bisa membantumu. Tapi aku tetap ingin berterima kasih. Kamu satu-satunya orang yang bisa kucari di saat tersulit. Ratna menatapku sejenak, lalu mengulurkan tangan dan memelukku. Dulu di universitas, kamu membantuku mengerjakan tugas selama 4 tahun. Sekarang aku membantumu mengurus gugatan, anggap saja lunas. Saya tertawa. Ini adalah pertama kalinya saya tertawa dalam beberapa hari ini. Pulang ke rumah, Bima berlari memeluk kakiku. Mbak bilang hari ini dia belajar mengucapkan mama. Sebelumnya dia hanya bisa memanggil papa. Ini adalah pertama kalinya dia memanggilku. Saya menggendongnya, dia memeluk leherku, mulutnya menggumamkan, "Mama, mama." Mata saya basah. Anya keluar dari kamarnya, melihatku dan bertanya, "Ma, bagaimana di pengadilan hari ini?" "Baik-baik saja. Hakim bilang sebentar lagi akan ada putusan." "Lalu papa?" Saya ragu sejenak. "Dia akan menerima hukuman sesuai hukum." Anya terdiam sejenak. "Ma, aku mau menemuinya sekali." Saya tertegun. "Kenapa?" "Aku mau bertanya satu hal padanya." "Pertanyaan apa?" Anya menggigit bibirnya. "Aku mau bertanya, kenapa dia melakukan ini?" Saya menatapnya. Gadis berusia 11 tahun, tingginya sudah mencapai bahuku. Matanya sangat mirip Baskara, besar dengan kelopak mata ganda. Tapi sifatnya sepertiku, keras kepala. "Tunggu setelah putusan ya," kataku. "Nanti Mama bantu carikan cara." "Terima kasih, Ma." Malamnya, saya duduk sendirian di balkon. Langit malam kota tidak terlihat bintang, hanya lampu-lampu gedung tinggi di kejauhan. Di tanganku ada secangkir teh, sudah dingin tapi belum kuminum. Ponsel berdering. "Itu dari Pak Budi." "Bunga, Dewan Direksi sudah ada hasilnya." "Bagaimana?" "Voting disetujui. 10% sahammu dikembalikan. Kamu bisa kapan saja kembali ke perusahaan untuk mengurus perubahan kepemilikan saham. Selain itu, Dewan Direksi secara aklamasi HRD memutuskan untuk mengembalikan posisimu sebagai Direktur Keuangan." "Aklamasi?" "Benar. 9 suara setuju, 0 menolak, 0 abstain." Saya terdiam sejenak. "Pak Budi, apa pantas aku kembali sekarang?" "Kenapa tidak pantas? Perusahaan ini dari awal juga milikmu. Kamu kembali, semua orang akan merasa tenang." Pak Budi berhenti sejenak. "Bunga, jujur saja. Setelah Baskara masuk, perusahaan kacau balau. Pemasok tidak berani kirim barang, bank tidak berani cairkan pinjaman, klien masih menunggu. Semua takut perusahaan tidak akan bertahan. Kamu kembali adalah jangkar penyelamat. Biar aku pikirkan dulu." "Baik, tapi jangan terlalu lama. Perusahaan tidak bisa menunggu." Setelah menutup telepon, saya duduk lama di balkon. Tehnya benar-benar dingin. Saya mengangkat cangkir, meminum teh dingin itu. Direktur Keuangan Wijaya Group. Posisi ini saya duduki selama 12 tahun. Dari kontrakan hingga gedung pencakar langit. Dari 2 orang menjadi 3.000 orang. Dulu saya pikir posisi ini adalah takdir saya, karena perusahaan ini juga milik saya. Tapi sekarang, tiba-tiba saya tidak yakin. Apa aku benar-benar ingin kembali? Kembali ke tempat yang penuh kenangan itu, duduk di kantor itu, melihat wajah-wajah yang akrab, lorong yang akrab, kantin yang akrab, lalu teringat hal-hal yang akan teringat setiap hari? Sudahlah. Gumamku pada diri sendiri. Tidak tahu apa yang sudah. Juga tidak tahu apa yang disudahi. Tapi rasanya ada beberapa hal yang harus berhenti di sini. Hari putusan adalah hari yang cerah. Matahari musim dingin tidak terlalu hangat, tapi sangat terang. Saya berdiri di depan pengadilan, sinar matahari menerpa wajah, sedikit menyilaukan. Ratna berdiri di sampingku, memegang sebuah map. "Gugup?" tanyanya. "Sedikit. Normal. Apapun hasilnya, hari ini adalah sebuah titik." Palu hakim diketuk. Semua berdiri. Ketua Majelis Hakim membacakan putusan. Menimbang bahwa pengadilan berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara penggugat Bunga Lestari dan tergugat Baskara Wijoyo telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan perceraian dikabulkan. Mengenai pembagian harta bersama, menimbang bahwa tergugat Baskara Wijoyo selama masa perkawinan telah terbukti melakukan perbuatan menyembunyikan, memindahkan, dan menjual harta bersama,
dengan keadaan yang memberatkan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap tergugat Baskara Wijoyo dalam pembagian harta bersama diberikan bagian yang lebih sedikit. Mengadili. 1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat Bunga Lestari terhadap tergugat Baskara Wijoyo. 2. Menetapkan hak asuh anak berada pada penggugat Bunga Lestari, dengan tergugat Baskara Wijoyo membayar biaya nafkah anak sebesar Rp200.000, Rp200 juta setiap bulan sampai anak-anak dewasa. 3. Menetapkan properti yang berlokasi di pusat kota menjadi milik penggugat Bunga Lestari. 4. Menetapkan 60% saham atas nama tergugat di Wijaya Group menjadi milik penggugat Bunga Lestari, dengan tergugat mempertahankan 5%. 5. Menetapkan aset berupa tabungan, saham, reksadana, dan lainnya, 70% menjadi milik penggugat dan 30% menjadi milik tergugat. Masih banyak klausul lain, tapi saya hanya mendengar dengan jelas satu hal. 60% saham Wijaya Group atas nama tergugat menjadi milikku. Ditambah dengan 12% yang sebelumnya kumiliki, total saya memegang lebih dari 70% saham Wijaya Group. Baskara hanya tersisa 5%. Di bawah meja, Ratna menggenggam tanganku. Ketua Majelis Hakim melanjutkan membacakan, menimbang bahwa tergugat Baskara Wijoyo atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat berharga, dan pencucian uang akan diproses dalam perkara terpisah, dan tidak diputus dalam perkara ini. Palu diketuk. Putusan selesai dibacakan. Keluar dari pengadilan, sinar matahari lebih terang dari sebelumnya. Ratna mengikutiku dari belakang, masih memegang map itu. Kau lihat ekspresi Baskara tadi? Tanyanya. Tidak. Aku tidak melihatnya. Dia benar-benar hancur, terutama saat mendengar bagian saham menjadi milikmu, wajahnya pucat seperti kertas. Saya berhenti, menoleh ke belakang, melihat gedung pengadilan. Bangunan berwarna abu-abu ini, saya sudah datang berkali-kali. Hari ini adalah yang terakhir. Ratna. Ya? Menurutmu, jika 12 tahun yang lalu ayahku tidak memberi kami 5 miliar itu, Baskara tidak memulai usahanya, kami hanya pasangan biasa, apa akan berakhir seperti ini? Ratna berpikir sejenak. Mungkin ya, mungkin tidak. Uang itu bisa memperbesar sisi terbaik seseorang, juga bisa memperbesar sisi terburuknya. Kau tidak akan pernah tahu. Benar. Tidak akan pernah tahu. Saya menarik pandangan, terus berjalan. Ponsel berdering. Itu dari Pak Agung. Ibu Bunga, ada perkembangan terbaru kasus pidananya. Kasus Baskara sudah dilimpahkan oleh kejaksaan. Jadwal sidangnya bulan depan. Kasus Lina dan Leman juga digabung, 3 terdakwa diadili bersama. Mengenai putusannya, belum bisa dipastikan, tapi Lina karena bersikap kooperatif dan menjadi justice kolaborator, jaksa merekomendasikan hukuman ringan, mungkin 3-5 tahun. Leman adalah residivis, hukumannya akan berat. Baskara adalah pelaku utama, 3 tindak pidana digabung, kemungkinan besar di atas 15 tahun. Terima kasih, Pak. Setelah menutup telepon, saya memberitahukan situasinya pada Ratna. Uang 200 miliar bisa kembali itu keuntungan besar bagi perusahaan. Kata Ratna. Kamu sekarang adalah pemegang saham pengendali, uang ini sama dengan kembali ke tanganmu. Pemegang saham pengendali. Kata itu terdengar sangat asing. Seminggu yang lalu, saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang akan diusir. Sekarang, saya adalah pemegang saham pengendali Wijaya Group. Hidup ini benar-benar seperti mimpi yang absurd. Ratna, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan kembali ke perusahaan. Apa? Posisi direktur keuangan, aku tidak akan kembali. Kenapa? Kamu sekarang pemegang saham pengendali, kamu bisa kembali kapan saja. Justru karena aku pemegang saham pengendali, aku tidak seharusnya kembali, saya melihat lalu lintas di kejauhan. Pemegang saham pengendali sekaligus direktur keuangan, wewenangnya terlalu besar, tidak sehat bagi tata kelola perusahaan. Aku bisa kembali, tapi aku seharusnya hanya menjadi pemegang saham. Serahkan pekerjaan manajemen kepada orang yang lebih profesional. Ratna terdiam sejenak. Kamu takut ada yang bergosip? Bukan. Aku merasa butuh awal yang baru. Saya menarik pandangan. 12 tahun. Semua hal dalam hidupku terikat dengan perusahaan itu. Masa mudaku, pernikahanku, suka dukaku, semuanya ada di sana. Sekarang, aku butuh sedikit jarak. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Istirahat dulu sejenak, menemani anak-anak. Saya berpikir. Lalu aku mau melakukan sesuatu yang sudah lama kupikirkan. Apa itu? Membuka usaha sendiri. Ratna tertegun, lalu tertawa.
Kamu mau buka usaha lagi? Kamu sudah punya perusahaan senilai triliunan. Itu Wijaya Group. Itu hasil kerja Baskara dan aku. Aku mau melakukan sesuatu yang sepenuhnya milikku sendiri. Tidak perlu besar, tidak perlu hebat, asalkan aku sendiri yang memutuskannya. Ratna menatapku sejenak, lalu berkata, Bunga, kamu sudah berubah. Benarkah? Dulu, kamu tidak akan mengatakan hal seperti ini. Dulu, kamu akan merasa nilai seorang wanita adalah membantu suaminya, menopang keluarga. Sekarang kamu mulai berkata, aku mau, aku ingin, aku sendiri. Itu hal yang baik atau buruk? Itu hal yang luar biasa baik. Setengah tahun kemudian, musim panas tiba. Saya berdiri di depan sebuah ruko 5 lantai, melihat para pekerja memasang papan nama. Di papan nama itu tertulis 4 kata, Arunika Finansial. Sebuah perusahaan konsultan keuangan, khusus menyediakan layanan akuntansi, perencanaan pajak, dan konsultasi pendanaan untuk usaha kecil dan menengah. Perusahaannya tidak besar. Termasuk saya. Total ada 8 orang. Kantornya hanya menyewa 1 lantai seluas 200 meter persegi. Renovasinya sederhana, tapi ini hasil kerjaku sendiri. Tidak ada mitra, tidak ada investor, tidak ada yang memberiku modal awal 5 miliar rupiah. Saya menggunakan sebagian dari uang hasil perceraian. Anya bilang warna papan namanya terlalu pucat, kurang cerah. Saya bilang sudah cukup. Jelas, bersih, itu sudah cukup. Hari pembukaan, tidak ada yang datang untuk menggunting pita. Hanya Ratna yang mengirim karangan bunga, dan Pak Budi mewakili Wijaya Group mengirim sebuah plakat. Di plakat itu tertulis, berlayar dengan hangat, berlabuh dengan sukacita. Saya menggantungnya di tempat yang paling mencolok di kantor. Sore harinya, saya menerima telepon. Nomor dari rumah tahanan. Baskara, melalui pengacaranya, mengajukan panggilan keluarga. Di telepon, dia terdiam lama, lalu berkata, Bunga, maafkan aku. Saya tidak bicara. Aku di dalam sini banyak berpikir. Teringat saat kita baru menikah, teringat saat ibuku sakit, teringat masa-masa sulit perusahaan, kalau dipikir-pikir, yang teringat hanya kamu. Manusia memang selalu begitu, baru tahu apa yang paling berharga setelah kehilangan. Saya masih tidak bicara. Bunga, apa kabarmu baik? Baik. Anak-anak baik? Baik juga. Henning. Lalu dia berkata, aku tidak minta kamu memaafkanku, juga tidak minta kamu menungguku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Baskara, penyesalan tidak ada gunanya. Penyesalan tidak bisa mengubah apapun. Kau sudah membuat pilihan, maka tanggunglah konsekuensinya. Itu aturan orang dewasa. Aku tahu, jalani hukumanmu baik-baik di dalam sana. Setelah keluar, kau tetap ayah dari kedua anak itu. Hal itu tidak akan berubah. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Bukan untukmu, tapi untuk anak-anak. Saya menutup telepon. Berdiri di depan jendela kantor baru, saya melihat jalanan di luar. Sinar matahari musim panas sangat terik, membuat jalan aspal memantulkan panas. Di bawah, ada orang yang menjual semangka, suara teriakannya terdengar sampai ke atas, membawa hiruk-pikuk kehidupan. Bima di tempat penitipan anak, Anya di sekolah. Saya sendirian berdiri di sini, melihat kota ini. Semuanya sangat tenang. Hari-hari yang penuh dengan kepedihan itu seolah-olah sudah lama sekali berlalu. Ponsel bergetar. Pesan dari Ratna. Dengar-dengar hari ini buka usaha, sukses ya. Malam ini kutraktir makan. Saya membalas satu kata, oke. Lalu saya menyimpan ponsel, berbalik, dan berjalan kembali ke meja kerja. Di atas meja ada sebuah kontrak klien baru yang menunggu untuk ditandatangani. Saya mengambil pena, dan di kolom pihak kedua, saya menuliskan nama saya sendiri. Bunga Lestari. Tulisannya sangat mantap, tanpa sedikit pun getaran.